Oke. Nah, jadi kita bicara soal namanya startup ya. Di awal kita akan bahas tentang produknya dulu. Kita akan bagi ya nanti jadi 4 bagian. Yang pertama adalah Moonbot overview-nya, gambaran tentang Moonbot. Yang kedua adalah tentang marketing plan. Yang ketiga adalah how to start-nya dan yang keempat adalah game plan supaya Anda bisa naik ke peringkat yang namanya peringkat gold. Nah, kalau kita bicara soal nomor 3 sama nomor 4 ini nanti bagian terpentingnya. Karena kalau cuma tahu 1 dan 2 itu rasa-rasanya nggak akan maksimal. Tapi kalau misalkan teman-teman punya nomor 3 dan nomor empatnya, itu yang nanti akan bikin teman-teman bisa punya peringkatnya bisa naik. Sekaligus juga ada bonus dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang Moonbot-nya. Nanti teman-teman bisa juga follow, subscribe di YouTube channelnya namanya Moonbot Official. Tutorial-tutorial semua ada di sini. Jadi nanti bisa dipelajari juga. Ada beberapa video acara yang mungkin bisa di-share ke undangannya masing-masing supaya bisa kasih gambaran kepada undangannya masing-masing ya tentang bisnis ini. Nah, caranya kita memulai di sini tentunya teman-teman juga pasti sudah tahu ada 3 pilihan paket yang bisa kita pilih. Nah, di sini saya pengen bahas tentang yang pro-nya dulu gitu ya. Kita bahas tentang pro-nya aja. Kenapa kita bahas pro-nya aja, Pak? Karena antara pro basic dan advance itu yang paling lengkap yang pro. Jadi saya lengkapin yang pro-nya dulu aja. Nanti basic sama advance itu kurang lebih ya berarti kalau advance setengahnya basic, setengahnya pro, kalau basic seperempatnya advance gitu kali ya. Kurang lebihnya lah gambarannya. Jadi makanya nanti teman-teman pelajari soal fitur-fitur yang ada di Moonbot ini. Bagaimana Moonbot ini bisa membantu kita dalam mengelola uangnya kita. Makanya banyak orang yang nggak paham tentang cara kerjanya Moonbot sehingga nggak berani untuk bahasanya memaksimalkan investasinya. Nah, jadi kita pelajari dulu nih fitur-fitur apa aja yang ada di Moonbot ini. Nah, semuanya lengkap akan ada di paket Pro, begitu juga dengan yang baru nantinya. Ya, jadi akan ada fitur-fitur baru yang pasti akan dikeluarkan lagi oleh perusahaan. Saya kemarin dengar bocorannya ada di acara Moon Award tanggal 23 November akan ada sebuah fitur baru yang akan muncul di situ. Jadi fitur baru ini akan khusus untuk membantu kita dalam menghadapi yang namanya perubahan harga gitu ya. Jadi ketika harganya turun nanti itu akan terbantu di sana. Tapi secara lebih detailnya nanti Anda perlu hadiri acara Moon Award di Jakarta tanggal 23 November. Harga tiketnya 1,2 juta. Ini acara perdananya kita. Acara perdana yang bahasanya bukan ulang tahun sih ya, award celebration ya. Jadi untuk semua member sehingga nanti Anda juga bisa menjadi saksi di sana. Karena itu yang pertama kali. Nanti akan ada yang kedua dan yang ketiga. Ini acara tahunannya kita. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang yang paket pro, salah satu kelebihannya adalah dia sudah seumur hidup. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi. Nah, yang kedua adalah ini, namanya Ultimate Mode. Ya, ini banyak orang nggak paham, Pak, fungsinya Ultimate Mode ini untuk apa sih gitu ya. Kenapa kita nggak pakai basic aja? Kalau basic itu terbatas hanya 35 step. Jadi hanya terbatas kepada 35 kali beli ke bawah. Kalau misalkan yang pro itu bisa sampai 100 kali bahkan bisa sampai 200 kali ke bawah. Loh, maksudnya gimana itu, Pak? Apa faedahnya saya perlu punya 100 kali atau 200 kali gitu ya? Apa untungnya kita punya fitur itu? Nah, sebenarnya ini faedahnya nih. Kalau kita lihat ini adalah pada umumnya pergerakan harga gitu ya. Pergerakan harga umumnya kan kayak gini ya, ada naik. Ini ngomong-ngomong kursor saya yang tanda panah kelihatan nggak sih? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, misalkan ada terjadi kenaikan harga nih kayak gini, terus ada turun, terus ada naik. Nah, harga kan kayak gini ya. Ada naiknya, ada turunnya. Nah, anggaplah teman-teman beli di sini. Ini adalah harga belinya nih, garis garis putih ini adalah garis belinya. Kalau teman-teman beli di sini dan habis itu harganya naik, tentu teman-teman pasti dapat profit, dapat keuntungan. Kalau harganya turun, berarti teman-teman akan melakukan yang namanya pembelian. Jadi dia akan beli, akan buy dulu. Beli, 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 beli. Ketika naik, dia akan mulai menjual lagi. Jual, 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 jual. Oke. Nah, tapi teman-teman perlu pahami bahwa tujuannya kita menggunakan money management itu adalah supaya sekalian teman-teman co-host nanti minta tolong ya. Kalau ada suara bocor bisa di-mute ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misalkan harganya terjadi penurunan dari harga beli kita ini, itu kan yang perlu kita waspadai. Karena kalau harganya turun terus sampai ke bawah sini, pertanyaannya modal kita cukup nggak untuk beli sampai di bawah ini? Nah, anggaplah ini adalah money manajemennya nih. Jadi kita beli nih bertahap turun terus beli 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 beli, beli sampai modal kita habis. Nah, itulah area yang warna hijau. Namanya money manajemennya kurang bagus gitu ya. Jadi money management kita cuman kuat untuk beli sampai di titik ini aja nih.
sampai di titik sini. Nah, kalau cuman kuat sampai di titik sini, berarti ketika melewati sini, melewati garis hijau ini, maka sudah tidak bisa beli lagi. Kalau nggak bisa beli lagi, berarti ketika naik di sini ada yang bisa dijual nggak? Ketika naik sebelah sini nih, nggak ada yang bisa dijual. Sehingga kalau nggak ada yang bisa dijual, terus jualnya kapan? Ketika masuk lagi ke area warna hijau ini, baru bisa terjual. Nah, makanya area yang hijau itu namanya adalah area kita bisa dapat profit. Tapi kalau misalkan udah masuk ke area warna merah, itu namanya area puasa gitu ya. Itu area kita puasa. Jadi area yang nggak bisa dapat profit lagi. Loh, kenapa Pak nggak bisa dapat profit lagi? Karena kita sudah tidak bisa beli lagi. Modalnya nggak cukup. Nah, makanya kenapa kita sudah kasih tahu dari awal bahwa kita butuh money management. Ada hitung-hitungannya tentang money management ini. Tapi kalau kita mau ngomong gampang lah, yang paling gampang aja ya. Paling paling gampang gimana? Paling gampang modal $750 itu mainnya cuma boleh satu koin. Ya, $750 cuman boleh main satu koin. Kalau misalkan 500 boleh nggak Pak main satu koin? Boleh. Tapi kalau 500 jangan main dua koin kan gitu. Kalau $1.000 main dua koin masih boleh nggak? Masih oke. Berarti satu koin modalnya adalah $500. Jadi bisa kuat untuk beli ke bawah. Nah, itu adalah cara kerjanya Moonbot. Jadi cara kerjanya Moonbot itu kita bukan mau serakah cepat dapat profit besar, tapi kita pecah kecil-kecil. Sehingga dengan modal $1.000 itu uangnya nggak akan langsung kepake semua untuk beli. Kita mempersiapkan jika terjadi penurunan. Kita bukan cuma mau nyari profit, kita sadar profit dan risiko itu berbanding lurus. Jadi kita harus antisipasi juga gimana kalau harganya turun. Itulah kenapa kita menggunakan yang namanya money management. Itulah kenapa kita perlu hitung dulu. Makanya boleh disampaikan ke undangannya masing-masing nanti. Nggak usah khawatir tentang money management ini. Karena caranya pun harus dikonsultasiin dulu. Kita harus ngobrol dulu nih. Caranya maunya gimana? Tradingnya maunya gimana? Modalnya berapa? Nah, nanti mungkin bisa dengan pengundangnya masing-masing nanti dibantu untuk ngelakuin ini. Tapi kalau mau ngomong gampang kayak tadi, satu koin itu $500 sampai $750. Kalau modalnya 1.000 boleh main dua koin nggak apa-apa. Kalau lebih dari 1.000 gimana? Kalau misalkan kayak teman saya ada yang main nih $100.000 atau udah main $10.000. Nah, itu gimana? Nah, itu beda lagi settingannya. Nah, itu nanti mesti belajar cara ngitung money management. Ya, cuma nggak susah, cara hitungnya gampang. Nanti ada dijelasin di acara yang namanya maximum meeting. Nanti bisa belajar di sana tentang cara ngitung money management. Tapi secara dasarnya yang paling gampang adalah satu koin 500 sampai $750. Sesimpel itu aja. Ya, maka profitnya bisa terjadi konsisten, tetap berada di jalur hijaunya. Jadi hijaunya nggak berhenti di sini. Hijaunya nanti sampai paling bawah. Jadi kalau hijaunya bisa sampai paling bawah, maka profitnya kita akan dapetin terus-menerus. Nggak ada putusnya, nggak ada puasanya, dapat profit terus secara konsisten karena kita mampu beli terus sampai ke paling bawah. Nah, jadi ini adalah money management yang perlu kita perhatikan. Itulah kenapa kita butuh yang namanya fitur ultimate. Oke. Nah, saya juga mau ngebahas fitur yang kedua. Ini mungkin sering didengar. Namanya adalah auto saving. Ya, auto saving ini mungkin banyak orang yang tahu tapi nggak ngerti bagaimana penerapan sebenarnya gitu ya. Cara ngitung-ngitungnya tuh gimana. Nah, ini khusus untuk paket Pro saja. Kalau untuk yang auto saving ini. Tujuan dari auto saving kita lihat ya. Kalau kita lihat di bagian Spotlution itu ada saving di sebelah sini. Ya, di bagian paling atas ini namanya saving. Nah, saving ini kita bisa gunakan supaya kita punya uang nganggur. Ini misalkan contoh di sini ya. Kita masukin total USDT yang mau disimpan berapa. Masukin aja angka modalnya teman-teman semua. Misalkan kalau modalnya 5.000 ya berarti isinya 5.000. Kalau misalkan modalnya 10.000 ya berarti isinya 10.000. Setelah itu langsung pencet aja startnya. Oke. Setelah pencet startnya nanti udah selesai. Ya, nanti jangan kaget kalau misalkan USDT-nya nanti di Binance-nya tiba-tiba jadinya 0 padahal kemarin ada 2.000. Nah, 2.000 lebihnya itu pindah ke dalam savingnya setiap jam 6 pagi. Jadi setiap jam 6 pagi akan pindah ke sini sehingga yang ada di dalam savingnya teman-teman ini nantinya akan jadi bunga buat Anda yang dikasih oleh Binance. Lihatnya di mana Pak bunganya? Bukan lihat di Spotlution. Anda harus lihat di dalam Binance-nya teman-teman semua. Ya, masuk ke dalam dompet di sebelah kanan bawah. Setelah itu langsung masuk ke bagian earn. Ya, di bagian earn ini Anda akan ngelihat nanti ada tulisan seperti ini, fleksibel 4,41%. Nah, ini ada bunga kumulatif.
Berarti total dari auto savingnya teman-teman itu sudah dapat $27 atau kurang lebih sekitar 400.000 rupiah. Itu sudah ada di dalam dompet Anda masing-masing. Ya. Nah, kalau misalkan mau dilihat lebih detail, ada lihat ke bagian transaksi. Nanti di sini Anda bisa lihat. Oh, ini kemarin nih waktu masukin pertama kali 2.413. Sama kan angkanya di sini. Ya, jadi masuk pertama kali di sini. Nah, setelah itu Anda bisa lihat ada reward kumulatif di sini. Ya, ada reward kumulatif $46,97. Berarti totalnya sudah segitu. Per harinya ada di bawah nih dapatnya berapa aja. Jadi semuanya bisa dilihat di Binance-nya secara detailnya untuk auto saving. Ya, jadi bisa dapat $46 lebih kan lumayan gitu ya. Dari sisi profitnya. Dari sisi auto savingnya saja. Ini belum profitnya gitu ya. Kalau misalkan profitnya ya otomatis dapatnya dari trading tadi. Ya, dari kulakan tadi jual beli ya. Nah, ini adalah fitur auto saving. Nah, fitur trailing profit ya untuk bisa maksimumin profit. Fitur trailing profit ini adalah fitur andalannya kita. Ini adalah fitur yang membedakan dari basic dan advance. Ini adalah fitur yang membuat profitnya jadi jauh lebih besar. Karena ingat, prinsipnya kita di Moonbot ini kan sebenarnya jualan ya. Kita ini kan bahasa kerennya trading itu sebenarnya dagang. Gak ada bedanya sama Bu Rusliani jualan baju. Gak ada bedanya. Beli dengan harga yang lebih murah, jual dengan harga yang lebih mahal. Kalau misalkan harganya masih murah, misalkan di pasaran ternyata ada orang jual murah, ya jangan dijual dulu kan gitu. Kalau misalkan contoh modal kita 50.000, terus ada pelanggan datang, boleh nggak jual ke saya 45.000? Anda mau jual nggak? Nggak Nggak ada. jual. Kalau ibu dijual bu, nggak dijual kan? Nggak Enggak, kelar. enggak. Untungnya Enggak 5 kali dijual. Salah. lipat baru dijual. Minimal 55.000 lah dijual gitu ya. Masa iya 45.000 dijual kan rugi. Modalnya 50.000. Prinsipnya Moonbot itu sama. Kita beli koinnya. Ketika harganya naik maka kita jual. Kalau harganya turun kita nggak mau jual. Udah sesimpel itu aja. Nah tapi ketika harganya naik ini kapan jualnya? Itu juga ada fitur trailing profit ini. Fitur trailing profit inilah yang membuat profitnya kita jadi maksimal. Ini contoh ya sebagai gambaran ya. Ini misalkan nih Anda lihat garis putus-putus merahnya. Garis putus-putus merah ini adalah menandakan trailing profitnya berjalan. Anda lihat hijau ya, ini kan harganya naik ya. Ini kan harganya naik nih. Nah, ini kita mulai dari awal. Ketika nyampe di bawah nih, ini misalkan sudah waktunya trailing. Ini adalah garis jualnya, putus-putusnya ini. Kalau harganya itu turun di bawah garis-garis ini, baru dia akan jual. Nah, contohnya yang ini. Nah, karena dia sudah ngelewatin harga di garis-garis tadi, maka otomatis Moonbot akan bantu untuk jual. Sehingga kita bisa maksimalin kalau harganya naik ke harga yang paling tinggi, kita akan jual kalau dia turun sedikit dari harga yang paling tinggi tadi. Jadi kita nggak sedikit-sedikit dijual, tunggu sampai harganya nyampe ke puncaknya, baru dia turun sedikit, baru kita jual. Kalau turunnya cuma sedikit banget, setelah itu dia naik lagi, kita nggak jual. Bisa nggak Pak? Nggak dijual berhari-hari? Bisa, sangat bisa sekali. Kalau harganya naik terus, ya masa dijual, ngapain? Betul nggak? Setiap kali harganya lagi naik tinggi ya jangan kita jual, biarin aja dia naik terus. Nah, itulah fitur yang namanya trailing profit. Mungkin Anda bingung lah kalau misalkan dijelasin secara teori kayak gini. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih lihat secara gamblangnya aja nih, hasilnya seperti apa? Ini adalah perbedaan trailing profit dengan koin yang sama, dengan jumlah sekali beli yang sama. Ini kan sama-sama koin Shiba nih namanya nih. Ya kita lihat ya. Gimana cara zoomnya sebentar ya. Oke. Ini kelihatan lah ya. Ini kan ada $0,19 nih sebelah kiri koinnya namanya koin Shiba. Sebelah kanan itu juga koin Shiba. Profitnya adalah $0,91. Ini di dua koin yang sama dengan paket yang berbeda. Sebelah kiri itu basic, sebelah kanan itu pro. Makanya hasilnya jauh banget. Bedanya bisa 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Ya meskipun kadang-kadang 2 kali lipat. Jadi dengan adanya fitur trailing profit ini membuat teman-teman yang menggunakan Moonbot menjadi dapat hasil maksimal. Sehingga orang-orang bisa dapetin investasi yang jauh lebih besar secara tahunannya. Kalau yang tadinya cuma 30% sampai 70%, dengan trailing profit sebenarnya bisa lebih gede. Mungkin bisa 60 sampai 150% per tahunnya. Tapi kan kita nggak mau pasang ekspektasi ke teman-teman terlalu tinggi. Jadi makanya kita bilangnya 30 sampai 70% aja. 30 sampai 70% itu tutup mata pasti akan tembus punya. Nggak mungkin enggak gitu loh. Terutama 30% ya. 30% per tahun itu merem-merem mata pasti lewat lah. Nggak mungkin enggak itu. Karena adanya fitur trailing profit ini.
Jadi ini adalah bukti nyata dengan paket Pro ini kita bisa memaksimalkan profitnya kita sehingga balik modal Pro-nya juga pasti lebih cepat. Karena bukan cuma dari rekrutmen saja, bukan cuma dari bangun jaringan aja kita bisa balik modal, tapi dari tradingnya ini sendiri pun kita bisa balik modal gitu. Dan kalau misalkan udah pakainya Pro sudah seumur hidup. Jadi mungkin kita proses balik modalnya mungkin setahun atau mungkin 6 bulan atau kalau modal Anda besar mungkin bisa 3 bulan. Kalau misalkan kayak teman saya nih dia main 100.000 dolar ya cuma 2 minggu. 2 minggu udah balik modal pronya. Kalau misalnya Anda bilang 1 juta ya mungkin kalau Anda mainnya 1 juta dolar ya mungkin 2 hari kali ya. Nggak tahu lah. Saya juga nggak tahu nih. Kalau modal 1 juta dolar dapatnya berapa nih gitu ya. Makanya makanya kita perlu perlu lihat dari sisi modal tadi. Tapi anggaplah kita ngomong setahun lah. Kalau kita ngomong setahun tanpa kita ada rekrut sama sekali, tanpa kita ada tim sama sekali, pakai sendiri doang, setahun balik modal, menurut saya cukup bagus. Karena tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu semuanya udah untung. Itu kan bagus setahun balik modal. Masa nggak bagus? Kan bagus. Nah makanya dengan produk Moonbot ini, itu bisa memberikan gambaran yang berbeda tentang yang namanya bisnis jaringan yang pernah dijalanin mungkin ya sama beberapa teman-teman di sini. Ya. Nah ini adalah trailing profitnya. Ya ini spesial untuk paket Pro aja. Oke. Nah kita akan masuk ke marketing plan-nya. Tadi itu adalah bagian produknya. Jadi kalau soal produk nanti ada video live demo yang mungkin bisa dipelajarin lagi oleh teman-teman tentang cara kerja dari Moonbot-nya sendiri. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal bisnisnya sekarang, kalau tadi kan udah ya. Jadi kalau misalkan mau balikin modalnya ya sudah, Anda tinggal pakai aja, upgrade ke paket Pro, setelah itu tradingin. Itu pasti akan lebih cepat untuk balik modalnya. Mungkin sekitar setahun udah balik modal. Ya dengan keadaan pasar yang seperti sekarang ya, karena harganya lagi mau naik kan. Jadi makanya otomatis hasil yang didapetin pasti jauh lebih besar. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah tentang bisnisnya sekarang. Ya, saya pengen jelasin soal marketing plan-nya dan tentang bisnis plan-nya. Dan kenapa kita menggunakan Moonbot ini. Kenapa saya pribadi bergabung di Moonbot? Kenapa saya jalankan bisnis jaringan di Moonbot ini? Sebenarnya simple. Saya ini datang dari latar belakang bisnis jaringan yang berbasis produk. Jadi buat saya namanya bisnis MLM ya bisnis produk. Kalau misalkan bisnis yang nggak ada produknya, itu biasanya identik dengan yang namanya money game gitu ya, identiknya. Nah, tapi juga saya pelajarin juga karena juga mungkin beberapa teman-teman termasuk saya juga kepleset juga kemarin. Saya baru kepleset 1 kali nih di satu lubang gitu ya. Waktu itu warnanya abu-abu, semakin di jalan tiba-tiba warnanya semakin lama semakin gelap gitu. Loh kok tiba-tiba gelap gulita. Jadi bermasalah akhirnya pada ujungnya. Jadi makanya kita juga apa namanya? Evaluasi lah ya. Kita mikir gitu, namanya bisnis jaringan itu harusnya seperti apa sih? Kalau suruh saya main di bisnis jaringan yang berbasis produk, saya juga nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Simple. Karena namanya produk, itu pasti akan ada produk yang lebih bagus lagi besoknya. Saya percaya namanya bisnis, kita perlu fokus di produk yang tidak tren-trenan. Di produk yang bisa sepanjang masa. Produk yang disukai oleh semua orang dari zaman dahulu kala sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Harus Nah, ada terus. Nah, pertanyaannya, produk apakah itu? Banyak orang bilang uang, produk kesehatan, Pak. Produk apa, Bu? produk uang. Nah, itu dia. Betul sekali. Karena kalau orang kesehatan bilangnya produk kesehatan, Pak, akan dipakai dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Betul. Produk kesehatan akan dipakai, tapi bukan produk kesehatanmu. Itu masalahnya. Produk kesehatan ini banyak. Produk kesehatan ini hari ini dia bilang stem cell bagus. Besok tiba-tiba stem cell ikan bagus. Lusa stem cell rusa bagus. Besok lusa stem cell penyu bagus. Besok lusanya lagi tiba-tiba ada ini apa namanya? Gelombang terahertz. Wah, terus ada lagi alat terapi. Oh, syah, gak ada habisnya ini. Karena pasti akan ada teknologi yang terus bertumbuh gitu. Selalu akan ada teknologi yang terus bertambah dan terus bertambah. Nah, makanya tadi persis seperti yang Bu Rusliani bilang bahwa fokusnya kita di bisnis ini produknya apa? Sebenarnya produknya adalah profit, produknya adalah uang. Kalau kita bicara produknya uang dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, itu pasti tetap ada peminatnya. Pasti. Cuma permasalahannya itu bukan soal uangnya. Masalahnya bisnis jaringan yang berbau uang 99,9% itu scam. Itu masalahnya. Kita nggak bisa hindari itu. Itu fakta yang nggak bisa kita kita munafikan gitu. Bisnis yang bilangnya ada travel haji dan umroh
beberapa tahun yang lalu yang ternyata ujungnya money game, ujungnya scam juga. Jadi yang bergerak di bidang keuangan ini kok banyak banget yang scam. 99,9%. Kenapa? Karena simple. Karena skemanya adalah skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah orang member baru yang bergabung membayar member yang sebelumnya. Member yang sebelumnya gak usah ngapa-ngapain bakal dapat 1% sehari, 5% sehari, 10% sehari, terserah lah dia mau ngomong berapa. Semakin tinggi persentasenya, semakin pendek umur perusahaannya. Semakin kecil persentasenya, semakin panjang umur perusahaannya. Tapi ujung-ujungnya sama-sama tutup. Itu yang kita nggak mau. Nah, saya ngelihat di Moonbot ini berbeda. Karena Moonbot ini murni sebuah perusahaan MLM, sebuah bisnis jaringan. Karena kalau MLM itu kan dari harga produk yang dibeli, sebagian masuk ke perusahaan, sebagiannya lagi dikembalikan ke member. Dari uang untuk dari kita pendaftaran, dari basic, advance, dan pro tadi. Membeli produk. Produknya produk digital. Sehingga karena kita pakai produk digital, kalau kita mau upgrade, itu gampang tinggal coding di belakang layar. Kalau misalkan kelemahannya lagi kalau orang main di bisnis produk adalah kita nggak perlu stok produk. Kita nggak perlu capek-capek stok produk, habis itu udah kita stok barangnya nggak laku. Kan sering kali gitu ya. Kita beli produk kesehatan. Produk kesehatannya awalnya kita minum untuk sehat, sebagian kita mau jual nih, sebagian besar. Kita beli 2 kantong plastik itu misalkan. Rencananya kan sebagian diminum, sebagian dijual. Tapi pada prakteknya sebagian diminum, sebagian dibuang karena keburu expired. Selalu begitu. Makanya ujung-ujungnya kalau kita bicara produk harus ada ngestoknya. Tiba-tiba ada orang-orang brilian yang jual di bawah harga. Cutting price. Itu juga mematikan kita juga. Sehingga nggak bisa untuk jadi masa depan gitu. Nah kalau kita bergerak di bidang keuangan itu aman. Nah mari kita lihat marketing plan-nya seperti apa. Pembagiannya seperti apa. Nah itu yang pengen saya bahas dari sisi marketing plan-nya. Ya ini adalah marketing plan dan reward. Nah, kalau misalkan teman-teman ngelihat di sini, ini kan kalau misalkan awal pertama kali bergabung, itu kan ada 3 pilihan paket seperti ini ya, basic, advance, dan pro. Yang perlu teman-teman lihat adalah bagian yang diwarnain kotak ini. Ya, ini adalah BV namanya. BV ini adalah business value, itu untuk pembagian bonus. Jadi BV-nya basic adalah 1,5 alias 1,5 juta, satu BV 1 juta. Jadi alokasi untuk pembagian bonus adalah 1,5 juta alokasinya. Kalau untuk advance alokasinya 7,5 juta, kalau untuk pro alokasinya adalah 15 juta. Ya, jadi ada alokasinya untuk pembagian ke member. Ya, sehingga perusahaannya tidak jebol. Karena marketing plan juga banyak perusahaan MLM produk yang jebol juga. Ya, kalau di sini nggak jebol. Kenapa? Karena sudah dihitung. Jadi ada perhitungannya. Ini yang biasanya dicek oleh Kementerian Perdagangan dan juga asosiasi biasanya. Apakah jebol atau enggak. Kalau perusahaan yang sudah punya izin SIUP-L dari tahun 2017, itu berarti marketing plan-nya kuat. Ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan itu semuanya dicek dulu. Ya, ini pembagiannya. Kalau basic 1,5 juta, kalau advance 7,5 juta, kalau pro 15 juta. Nah, bonus yang pertama namanya bonus sponsor. Ya, bonus sponsor ini tergantung dari Andanya kan. Kalau paketnya Anda basic berarti jatahnya Anda 10%. Kalau Anda advance jatahnya 12,5%. Kalau pro jatahnya 20%. Dikali sama apa? Dikali sama yang tadi, BV tadi. Ya, karena pro ini BV-nya adalah 15 BV, berarti 15 juta. Maka 10% dikali 15 juta, dapatnya 1,5 juta. Advance juga begitu, 12,5% kali 15 juta. Pro juga sama, 20% dikali 15 juta. Simple. Kalau bonus sponsor nih gampang, tinggal persentasenya Anda dikali dengan omsetnya dari yang baru bergabung. Nah, nanti dapatlah bonus sponsor Anda. Nah, saya kasih contoh. Misalkan Anda bergabung di paket basic, terus Anda sponsorin pro, kan Anda dapatnya 1,5 juta ya, secara dari sisi bonusnya, seperti yang tadi. Nah, gimana kalau basic joinin basic? Kalau basic joinin basic, berarti dapatnya Rp150.000. Oke. Terus gimana kalau basicnya ini upgrade Pak? Dia upgrade ke pro. Maka Anda bakal dapat sisanya. Sisanya berapa? Sisanya 1.350.000. Jadi kalau di total itu kurang lebih sekitar 1,5 juta rupiah. Ya, jadi sama di sini. Ya, Anda bakal dapat sisanya. Jadi ketika upgrade dapatnya cuma sisanya 1.350. Ya. Nah, gimana kalau pro ngajakin pro? Pro ngajakin pro dapatnya kan tadi 3 juta ya. Pro ngajakin pro. Nah, kalau pro ngajakin basic berapa?
kalau pro ngajakin basic, dapatnya itu 300.000 rupiah. Oke, dapatnya 300.000. Gimana kalau si basic ini upgrade ke pro? Maka Anda bakal dapat sisanya 2,7 juta rupiah. Jadi totalnya itu adalah 20%. Setiap kali ada member baru yang bergabung, perusahaan harus membagikan kembali 20%-nya. 20% sponsor ini harus dibagi habis. Sehingga kalau misalkan Anda masih di basic, Anda akan terkena yang namanya pass up. Oke. Pass up itu apa? Pass up itu begini. Ya, ini contohnya ya, contoh bonus sponsor yang nanti akan masuk ke dalam email Anda. Ya, jadi nanti masuk ke emailnya masing-masing. Oke. Nah, ini contoh bonus pass up. Oke, bonus pass up misalkan nih, Anda joinnya di paket Pro. Setelah itu Anda sponsorin satu orang. Ya, satu orang ini joinnya di advance. Setelah itu dari advance dia joinin lagi satu orang, joinnya di basic. Lalu si basic ini mensponsori lagi Pro. Berarti si paket basic ini ya itu bakal dapat 10% kali 15 juta, dapatnya 1,5 juta. Ya, seperti yang tadi. Sisanya 10% itu akan dibagikan ke advance dan juga dibagikan ke pro. Advance itu kan jatahnya 12,5%. Berarti 2,5%-nya ini kan 10 udah diambil ya sama basicnya. 2,5%-nya akan diambil oleh si advance. Maka si advance bakal dapat 375.000 rupiah. Ya, si advance-nya. Di atasnya lagi pro-nya bakal dapat sisanya 7,5% dikali 15 juta. Berarti dapatnya 1.125.000 rupiah. Oke, sisanya lagi. Ya, jadi selisihnya itu bakal naik ke atas. Gimana kalau misalkan pro ngajakin basic, basic ngajakin pro. Berarti basicnya dapat 10%, pro-nya dapat 10%. Berarti kan nggak ada advance ya di sini ya. Berarti jatahnya advance akan lari semuanya ke pro. Berarti pro-nya juga bakal dapat 1.500.000 rupiah. Ya. Jadi namanya bonus pass up ini kalau misalkan Anda belum upgrade ke pro, berarti ibaratnya Anda setiap kali gabungin orang akan nyumbang ke atas. Jadi sponsor Anda atau yang di atas Anda yang paket pro terdekat di atas Anda itu bakal dapat yang namanya bonus pass up ini. Ya, makanya jangan kalau bisa di-upgrade lebih baik di-upgrade supaya Anda bisa nggak kehilangan bonusnya gitu ya. Bonus pass up-nya nggak kehilangan. Ini adalah contoh dari pass up bonus. Nanti Anda bakal dapat email seperti ini ya. Dan ini adalah contoh dari bonus pass up dari salah satu member. Ya, bonus pass up-nya 13 juta rupiah. Bayangin ya, dapatnya kan cuma 150, 750, 1,5 juta gitu ya. Ini ada 13.500.000. Berarti ada berapa paket basic dan berapa paket pro yang pass up-nya ke dia. Itu banyak sekali. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kitanya nggak upgrade pro, maka 13,5 juta ini bakal lari ke atasnya kita, ke upline-nya kita. Tapi kalau misalkan kitanya sudah pro, maka 13 jutanya ini bakal masuk ke bonusnya kita. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum upgrade pro berarti nggak apa-apa juga karena berarti Anda suka membantu pengundangnya Anda masing-masing. Ya nggak apa-apa juga sih kalau kayak gitu. Pengundang Anda tentu pasti happy-happy aja. Nggak akan ada yang komplain pastinya. Tapi nanti ada yang komplain di kemudian hari gitu ya. Karena ada banyak sekali bonus-bonus yang ketinggalan. Ya ini namanya bonus pass up. Jadi jangan sampai ketinggalan. Makanya Anda perlu upgrade secepatnya. Ya. Nah, itu salah satu alasannya. Dan yang kedua, kita punya bonus namanya bonus pairing. Oke. Bonus pairing ini adalah bonus keseimbangan, bonus kiri kanan. Kalau misalkan ada satu basic di kiri dan satu basic di kanan dapat 75.000 dan seterusnya lah ya. Saya kasih contoh aja lah biar gampang. Ya, saya kasih lihat contohnya simulasi dalam apa namanya? Bonus pay dari development ini gitu ya. Ini contohnya. Misalkan Anda bergabung di paket Pro. Oke, setelah Anda bergabung di paket Pro, habis itu Anda sponsorin nih satu orang di paket Pro. Maka Anda bakal dapat BV total di sebelah kiri Anda itu 15 BV atau 15 juta. Ya. Kalau misalkan setelah itu Anda sponsorin lagi orang kedua, joinnya di paket advance, Anda bakal dapat BV-nya 7,5 BV. Ya, berarti kalau ditotalin berarti bakal ada 22,5 di sebelah kiri. Oke. Di sebelah kanan Anda baru join ini karena 2+1. Join ini paket basic. Ketika join paket basic, maka si basicnya ini bakal dapat 1,5 Ada bakal dapat 1,5 BV. Nah, ketika sudah ada kiri dan kanan seperti ini, maka Anda bakal dapat bonus developmentnya. Bonus developmentnya berapa? Ini bonus developmentnya. Diambil dari yang paling kecil, 1,5.
Berarti 1,5 BV sama dengan 1,5 juta dikali dengan 5%, Anda bakal dapat Rp75.000. Oke. Nah, kalau misalkan berikutnya si basic ngajakin lagi nih, ada yang gabung di paket pro, maka Anda bakal dapat BV sebanyak 15. Berarti Anda bakal dapat bonus pairing 15 BV, berarti 15 juta dikali dengan 5% sama dengan Rp750.000. Yang gabungin siapa? Bukan Anda, dari si paket basic ini. Dia yang ngajakin temennya untuk join ke paket pro, Anda dapat bonus pairing sebesar Rp750.000. Kalau Anda lihat di sebelah kanan sudah ada 16,5. Di sebelah kiri sudah ada 22,5. Berarti sisanya di sebelah kiri masih ada 6 yang belum terpairing. Sehingga kalau misalkan Anda sponsorin lagi, pro-nya ini ngajakin pro lagi di bawah, berarti dapatnya kan 15. Tapi Anda nggak dapat 750.000 lagi. Anda hanya dapat sisanya yang tadi 6 BV aja. Karena sebelah kiri sekarang jadi kecil. Berarti 6 BV atau 6 juta dikali dengan 5%, Anda dapatnya Rp300.000. Nah, terjadilah simpanan di kaki kanan Anda senilai 9 BV. Ya. Nah, kalau ini ngajakin orang lagi, pro lagi, berarti advance, berarti dapatnya 7,5. Anda nggak dapat bonus pairing. Ya. Anda nggak dapat bonus pairing di sini karena ini sudah melebihi gitu ya. Udah banyak. Pairingnya harus ada di sebelah kiri. Nah, misalkan sponsor Anda atau pengundang Anda itu ngasih taruh spillover di bawahnya teman-teman. Ya, paket pro 15 BV. Maka otomatis karena sebelah kanannya sudah ada tabungan, maka yang sebelah kiri bakal dapat bonus lagi. Bonus development atau pairing sebesar Rp750.000. Ya, jadi makanya Anda cuma perlu bangun tim kiri dan kanan bersamaan gitu ya. Jadi gampang banget tinggal bangun tim dua kaki doang. Cuman kiri sama kanan aja. Ya. Nah, total bonus pairing Anda adalah Rp1.875.000. Nah, gimana kalau misalkan Anda ternyata belum upgrade pro, Anda baru basic dengan struktur yang sama. Kalau Anda basic, berarti semuanya akan dihitung sebagai paket basic. Maka si pro yang di sini nilainya adalah 1,5, advance 1,5, pro-nya di sini juga 1,5. Semua cuma 1,5. Berarti hanya ada 4,5 BV di kiri dan 6 BV di kanan. Berarti Anda bakal dapat bonus pairing itu kurang lebih 4,5 BV, 4,5 juta dikali dengan 5%, Anda bakal dapat 225.000. Coba Anda bandingin. Kalau pakai basic bonus developmentnya cuma 200 ribuan, kalau pakai pro bonus developmentnya 1.875.000. Jadi makanya jauh banget bedanya. Itulah salah satu alasan kenapa kita perlu secepatnya untuk upgrade ke pro. Karena bonus developmentnya ini sayang banget buat dilewatin. Ya, nanti kelewatan banyak. Oke, nanti juga akan berpengaruh ke bonus yang ketiga. Ya, namanya untuk peringkat. Nah, ini adalah contoh bonus pairing dari beberapa teman-teman yang sudah mencapai peringkat diamond ke atas. Bonus pairingnya kurang lebih sekitar 1,4 M, 1,6 M. Jadi ini adalah bonus terbesarnya kita. Namanya bonus pairing ini ya. Ini bonus terbesarnya kita di marketing planship internasional ini gitu ya. Ini bonus paling gede. Nah, ini adalah contoh bonus harian, bonus pairing harian dari beberapa teman-teman. Ada yang satu hari 40 juta, 20 juta, belasan juta gitu ya per hari. Itu mungkin sekali. Jadi ini bisa kita kembangkan, semakin banyak tim kita yang berkembang tentu kita punya bonus pairing pasti akan semakin lama semakin besar gitu ya. Jadi ini adalah potensinya dari bonus development. Oke. Nah, yang ketiga adalah reward peringkat. Ya, reward peringkat di sini kita punya 10 peringkat, ada bronze, silver, gold, eksekutif, double eksekutif, triple eksekutif, diamond, double diamond, triple diamond, dan juga crown. Nah, saya nggak mau pusingin Bapak Ibu teman-teman dengan yang tinggi-tinggi yang di atas. Tapi saya cuma pengen cerita tentang satu. Perlu teman-teman ingat bahwa untuk naik peringkat ini sifatnya adalah akumulasi tanpa batas waktu. Oke. Jadi tinggal ditumpuk-tumpuk terus. Ya, setiap kali ada yang nambah pasti akan ada yang menambah lah ya. Anda mau geraknya pelan atau geraknya cepat, itu pasti akan terjadi penambahan. Jadi cuma ngumpulin aja di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka Anda akan naik peringkat. Setiap Anda naik peringkat, mulai dari peringkat gold, itu Anda akan mulai dapat jalan-jalan ke Asia. Berikutnya jalan-jalan ke Dubai. Berikutnya jalan-jalan ke Eropa. Berikutnya lagi dapat cash reward 187.500.000. Dan selanjutnya Anda dapat lagi di Diamond 375 juta. Jadi total bonus rewardnya aja itu cashnya sekitar 500 juta rupiah. Ya, jadi lumayan banget. Dan mulai dari peringkat Diamond itu dapat reward namanya bonus World Pool. Jadi Anda bakal dapat 5% dari total omset perusahaan kotor itu dibagikan ke peringkat diamond
double diamond, triple diamond, dan juga crown. Jadi kalau kita ngelihat di sini, kita lihat dari potensi income yang bisa didapatkan dari marketing plan SIP internasionalnya, ya. Dan yang sebelah total income ini adalah total yang bisa Anda dapatkan. Ya, kita mulai dari yang awal dulu nih. Kalau bronze kan cuma nggak gampang, cuma ngajakin satu pro kiri, satu pro kanan. Kalau silver juga gampang, cuma 4 pro kiri, 4 pro kanan. Total BV-nya 50 kiri, 50 kanan. Kalau yang gold itu cuma 7 pro kiri, 7 pro kanan. Jadi sederhana sekali. Ya, jadi gampang. Anda cuma perlu ngajakin 14 orang saja, Anda sudah naik ke peringkat gold. Dan 14 orang ini diharapkannya adalah kita sponsor pribadi. Ya. Tujuannya apa? Sponsor pribadi supaya juga Anda dapat bonus yang lumayan. Ya. Kalau misalkan nyampe di peringkat gold itu total bonusnya bisa mencapai 50 juta rupiah. Ya. Kalau misalkan eksekutif 100 juta, double eksekutif 150 juta, dan seterusnya. Sampai peringkat diamond itu Anda sudah dapetin total income kurang lebih sekitar 1 miliar. Ya, total income-nya. Kalau Anda nyampe diamond dalam waktu setahun, berarti Anda bakal dapat 1 miliar dalam setahun. Kalau misalkan 2 tahun, berarti Anda bakal dapat 1 miliar dalam 2 tahun. Oke. Tapi yang menarik ini adalah jumlah cashback di sebelah kanan. Cashback ini adalah total profit sharing dari seluruh member. Ketika Anda membangun tim Anda, semakin tinggi peringkat Anda, berarti kan semakin banyak juga nih jumlah membernya. Karena semakin banyak juga kan orang yang melakukan tradingnya. Berarti semakin banyak juga orang yang mendapatkan profitnya. Semakin banyak orang dapetin profit, semakin gede lah cashback kita per bulan. Di peringkat double eksekutif, Anda itu sudah bisa dapetin cashback estimasi sekitar 22,5 juta rupiah per bulannya. Ya, ini sebenarnya angka yang relatif cukup rendah, teman-teman semua. Kenapa cukup rendah? Karena saya pernah merasakan di peringkat gold dapat bonus cashback ini 30 juta. Jadi kalau misalkan Anda bilang 22,5 juta di peringkat double eksekutif ini relatif cukup kecil. Tapi kalau misalkan di peringkat eksekutif, double eksekutif ini tim Anda itu mainnya tradingnya besar-besar, modalnya besar-besar, berarti otomatis Anda bisa dapat potensi cashback yang jauh lebih besar daripada angka 22,5 juta ini. Ya, kalau triple eksekutif bisa 100-an juta, kalau diamond bisa 300 jutaan. Ini adalah estimasi cashback ya. Jadi pasif income-nya Anda dari Moonbot itu bisa mencapai 300 juta rupiah per bulannya. Anda bayangin. 300 juta rupiah di peringkat diamond. Jadi makanya Anda perlu kejar nih peringkat diamondnya. Karena mulai dari peringkat diamond ke atas, Anda akan mulai ngerasain yang namanya perubahan hidup. Ya, kalau misalkan goldnya yang harus dikejar, mati-matian nyampe di gold. Setelah gold, mati-matian kejar yang namanya double eksekutifnya. Pastikan Anda sudah dapat jalan-jalan ke Eropa, ke Dubai, dan juga ke Asianya. Pastiin Anda sudah dapetin itu. Supaya Anda nanti punya pembuktian. Nanti saya akan bahas ya di akhir materi akhir nanti ya. Tentang game plan-nya. Nah, jadi reward peringkat ini Anda bisa kejar terus. Supaya nanti cashback Anda bisa semakin besar. Dan Anda bisa dapetin yang namanya income eksponensial. Ya, ini yang namanya peringkat. Oke. Nah, buat Anda kejar peringkatnya, Anda juga perlu lihat nih. Ya, Anda perlu ingat basic 1,5, advance 7,5, pro 15. Kalau misalkan Anda basic, Anda ngajakin 7 pro kiri dan 7 pro kanan, Anda itu baru ngumpulin 10,5 di kiri dan 10,5 di kanan. Maka Anda baru peringkatnya bronze. Ya. Tapi kalau Andanya sudah paket pro, terus Anda sponsorin 7 pro kiri, 7 pro kanan, maka Anda bakal dapat 105 BV di kiri dan 105 BV di kanan. Maka Anda sudah nyampe di peringkat gold. Ya. Saya sih belum pernah ngelihat sih ada orang yang nyampe di peringkat pakai pakai paket basic bisa nyampe ke gold. Saya sih belum pernah lihat. Ya, kalau misalkan Anda mau cobain boleh. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah Anda kejar 70 orang di kiri, 70 orang di kanan. Ya. Kalau 70-nya ini ternyata pro, 70 pro kiri, 70 pro kanan, Anda baru nyampe di peringkat gold. Sementara dengan jumlah yang sama, kalau Andanya sudah paket pro, maka Anda sudah peringkat double eksekutif. Jadi kalau ada 70 pro kiri, 70 pro kanan, Anda peringkatnya double eksekutif. Jadi jauh banget bedanya. Kebutuhan lebih banyak orang yang dibutuhkan kalau Anda mau naik peringkat pakai basic. Dan sejauh ini saya belum pernah ngeliat sih ada orang yang bisa naik peringkat sampai ke gold itu bisa dengan basic belum pernah ada. Kalau Anda mau cobain break recordnya ya terserah, boleh juga. Silakan aja. Tapi kayaknya capek banget ngejar gold pakai basic gitu ya. Kalau ngejar gold pakai pro pasti akan jauh-jauh lebih cepet gitu ya. Ya makanya jauh lebih gampang. Nah, itu tentang peringkatnya.
Saya juga mau nyaranin teman-teman untuk menggunakan yang namanya family package atau biasa kita sebut dengan segitiga emas. Oke. Segitiga emas ini gambarannya gini. Kalau misalkan titik A ini adalah paketnya Anda sendiri, ya, Anda perlu untuk buka dua paket lagi, ya. Sebutlah titik B di sini dan juga titik C. Ya, jadi A, B, C itu punya Anda semua nih. Ini yang kita sebut dengan segitiga emas. Buat apa, Pak? Kita punya 3 ID seperti itu. Tujuannya simple, ya. Kalau misalkan Anda bangun timnya, nanti Anda bisa bangun di bawah B1, di bawah B2, di bawah C1 dan di bawah C2. Jadi B1 ini satu tim, B2 ini satu tim, C1 ini satu tim, C2 ini satu tim. Anda bangun 4 jalur yang berbeda, ya. Ketika Anda berhasil membangun ini, anggaplah di dalam B1, B2, C1, C2 ini ke bawahnya ternyata terkumpul ada 5.000 BV di setiap masing-masing kaki ini gitu ya. Berapa bonus yang Anda dapetin? Ya, bonus yang Anda dapetin adalah di titik B dan C berarti ada bonus pairing yang terjadi dari 5.000 BV kiri dan 5.000 BV kanan. Berarti dapatnya adalah sekitar 250 juta rupiah untuk bonus pairingnya. Untuk titik Anda yang sebelah B. Titik Anda yang C juga sama, dapatnya 250 juta juga. Berarti dari B dan C, total bonus development atau pairingnya itu adalah 500 juta rupiah. Ya kan lumayan gitu ya. Nah, tapi untuk titik A-nya yang paling atas, itu Anda bakal dapat 10 miliar dikali dengan 5%. Dapat dari mana Pak 10 miliarnya? B1 ditambah B2, C1 ditambah C2. Sehingga Anda bakal dapat bonus pairing lagi 500 juta. Maka kalau ditotalin, bonus yang ada di titik A adalah bonus pairing senilai 500 juta. Cash reward senilai 562 juta karena Anda sudah nyampe di peringkat diamond kalau seperti ini. Total income-nya dari titik A itu dapatnya 1 miliar. Di titik B dan C itu total bonus development-nya 250 tambah 250 berarti 500 juta. Ditambah cash reward 375. Dari mana ini Pak? B dan C ini peringkatnya triple eksekutif. Jadi makanya dapat cash reward 187 juta dikali dengan 2. Jadi 375 juta. Berarti di B dan C total dapat 875 juta. Berarti dengan omset yang sama ya, Anda cuma main di sini ada total omsetnya 10 miliar di kiri dan 10 miliar di kanan. Anda dapat bonus segitiga emasnya itu hampir 2 miliar. Bandingin kalau misalkan Anda nggak ada B dan nggak ada C, Anda cuma pakai satu aja paket pro-nya, cuma satu. Maka Anda cuma punya bonus 1 miliar aja. Harusnya dengan kerja yang sama Anda dapat 2 miliar. Tapi gara-gara Anda cuma punya satu titik, jadi dapatnya cuma 1 miliar. Nah kira-kira kalau Anda disuruh milih, mendingan dapat 2 miliar atau mendingan dapat 1 miliar? Enak Dua mana? dong, Pak. Pertanyaan bodoh sekali kan? Pasti 2 miliar kan gitu. Itulah kenapa kalau Anda jalanin bisnis yang berbasis binary, Anda perlu banget untuk melakukan segitiga emas ini. Anda boleh mulai dari basic, gak ada masalah untuk Anda taruhnya. Atau Anda mau langsung pro family juga boleh. Ya, banyak orang-orang yang langsung pakainya pro family, nggak mau ribet. Gitu ya, langsung pasang segitiganya, langsung ganjal ID-nya. Supaya Anda bisa couplingan Anda sudah Anda plot dulu. Itu menjadi couplingannya Anda. Jangan sampai terlanjur banyak di bawahnya gitu ya. Kalau sudah terlanjur banyak gimana Pak? Ya nggak apa-apa daripada tambah banyak kan gitu. Mendingan ganjal secepatnya daripada semakin lama akan semakin banyak gitu. Jadi makanya segitiga emas ini bisa Anda terapin ya. Nah, itu tadi semuanya itu adalah gambaran dari bonus SIP internasionalnya. Dari kita menjual produknya lah ibaratnya gitu ya. Menjual softwarenya lah. Tapi dapatnya ingat cuma satu kali. Anda nggak dapat berkali-kali ya. Kita dapat berkali-kali itu ada di yang namanya Spotlution ini. Ini berkali-kalinya. Inilah yang membuat income-nya kita bisa eksponensial. Nah, saya mau cerita sekilas tentang sebelum saya masuk ke bagian ini, saya mau cerita tentang ini dulu. Saya mau cerita tentang hari ini mungkin agak panjang dikit nggak apa-apa ya, karena kita perlu karena kan ini member semua ya. Jadi ya saya ceritain lengkap apa adanya lah. Ya, jadi nanti Anda juga bisa pelajarin ulang dari videonya. Nah, kalau kita bicara soal SIP internasionalnya itu adalah bonus yang kita dapatkan satu kali aja. Karena nggak ada orang yang beli paket pro sampai 10 kali repeat order tuh nggak ada. Ya, repeat order loh ya. Kalau main Pro Family berarti kan 3 ID. Setelah 3 ID masa iya? Dia bulan depan beli lagi yang keempat, bulan depannya lagi beli lagi yang kelima, bulan depannya lagi beli lagi yang keenam. Mau ngapain kan gitu ya? Kalaupun ada sih nggak apa-apa, saya sih terima-terima aja. Tapi ya buat apa kan gitu? Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya gitu. Nah, makanya repeat ordernya itu lemah di SIP internasional. Berarti sama dengan no recruiting, no money. Betul ya?
Kalau kita nggak ada member baru, berarti kita nggak ada bonus. Nah, kalau kayak gitu kan nggak enak. Berarti kerja sampai seumur hidup dong, Pak. Kan gitu. Nah, jawabannya enggak. Karena kita ada yang keduanya. Inilah yang membuat income-nya bisa eksponensial. Oke. Saya kasih contoh. Kenapa banyak sekali bisnis jaringan itu tidak bisa passive income? Jawabannya sangat simpel sekali. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di bisnis jaringan pada umumnya yang berbasis produk, untuk kita dapat income, yang dibutuhkan adalah semua member kita itu menggunakan produknya. Jadi yang kita bangun adalah jaringan pemakai produk. Semakin banyak jaringan pemakai produk di bawah tim kita, maka semakin besar juga bonus yang bisa kita dapetin. Permasalahannya, berapa banyak orang di tim kita yang mau konsumsi produknya setiap bulan? Itu permasalahannya. Ya, kenapa itu sulit sekali terjadi? Sederhana. Karena untuk orang beli produk, dia harus keluarin duit. Saya dulu ada di sebuah perusahaan yang produknya kalsiumnya jos. Orang kalau sakit pinggang dikasih kalsium itu, wih sembuh, jamin. Minum sebentar 1 bulan pasti udah hilang sakit pinggangnya. Pertanyaan saya, setelah sakit pinggangnya hilang, kira-kira orang itu masih beli kalsium saya atau tidak? Nggak beli lagi. Kenapa nggak beli lagi? Karena produk MLM itu bagus, tapi mahal. Harga satu boxnya itu 300 ribuan, 3 box itu 1 juta. 1 juta setiap Ngelek ya? pinggangnya. Ketika sakit pinggangnya udah nggak ada, sakit pinggangnya udah berkurang. Ini Halo? direkod ya, Ci ya? Iya, Pak Wilbert ngelek, Pak Wilbert tadi. Putus ya tadi? Lagi Oke. ngelek, Pak. Nah, ya, Ngelek lagi, Pak. tes 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 tes. Ya, oke, oke. Oke, lancar. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan kita kita belanja produk 1 juta rupiah, nggak apa-apa kalau, tapi kalau pinggangnya udah nggak sakit, dia nggak mau lagi belanja 1 juta itu. Sehingga omset di timnya menurun, maka income-nya kita juga menurun. Itulah faktanya di lapangan produk kesehatan yang saya alami sendiri. Produknya bagus, tapi ya daripada dia beli 1 juta, mending dia beli online lah ya di Alfamart 50.000. Saya juga kalau, apalagi kalau misalkan, mohon maaf, gajinya misalkan UMR, gajinya 5 juta. Gaji 5 juta, ini kita ngomong UMR Jakarta ya, bukan UMR Magelang nih, beda lagi nih. UMR Magelang beda cerita, UMR Klaten apalagi kan gitu ya. UMR Jogja, walah lebih-lebih lagi nih. Kita ngomong UMR Jakarta aja lah, yang 5 juta. Kalau suruh beli produk 1 juta setiap bulan, kalau lagi sakit dibeli Pak. Tapi kalau lagi nggak sakit 1 juta, mending dia pakai bayar PLN, mending dia pakai bayar listrik sama bayar air. Dia bilang ya sudah lah ya, minum online lah, paling 50.000 100.000. Sehingga jadinya omsetnya tidak konsisten, income kita juga nggak konsisten. Itulah bisnis jaringan yang berbasis dengan produk. Nah, bedanya di kita apa? Di Moonbot. Bedanya sangat sederhana. Ketika kita sudah beli produknya, seharga 23 juta tadi, paket pro tadi, gitu ya, maksimal. Habis itu kita dapat, kita tradingkan. Kita tradingkan apa namanya? Dengan produknya ini, gitu ya, di dalam Binance-nya kita, supaya uang kita bertumbuh, kita dapat profit. Dari profit yang didapat, itu akan dibagi. Sekian persennya untuk si 80%-nya untuk si pemilik uangnya, 20%-nya dibagi ke perusahaan dan juga ke kita sebagai member. Berarti kita dapat passive income-nya dari profitnya para member, para tim gitu ya. Kita dapat dari profitnya. Pertanyaan saya, kalau misalkan di bisnis MLM produk tadi, dia harus belanja produk dulu, baru kita bisa dapat bonus. Kalau di sini dia dikasih profit, baru kita dapat bonus. Kita sebutnya cashback gitu ya. Tim kita dapat profit, kita dapat cashback. Kalau misalkan di produk harus belanja produknya, baru kita dapat bonus. Pertanyaan saya, mana yang lebih susah? Suruh orang belanja produk atau suruh orang terima profit? Terima profit dong, Pak. Terima profit gak usah disuruh. Pasti mau. Semua orang pasti mau. Karena semua orang pasti mau, berarti semua orang akan pakai produknya.
Berarti kita bisa bangun jaringan pemakai produk. Kalau jaringan pemakai produknya hari ini 10, besok nambah 10 jadi 20. 10 yang pertama tetap pakai. Nambah 10 yang kedua. 20 orang nih yang sekarang pakai. Habis itu nambah lagi 20 orang baru. Apakah ketika ada 20 orang baru, 20 orang yang ramah sudah tidak pakai produk? Jawabannya tetap pakai produk. Jadi ada 20 orang yang lama, ada 20 orang yang baru. Berarti kalau misalkan terus bertambah dan tidak bisa berkurang, bukankah income kita hanya bisa naik dan nggak bisa turun? Income kita akan selaras dengan nanti pergerakan harga kripto pastinya. Karena tergantung dari profit kan. Tapi poinnya saya adalah pemakai produknya tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah banyak. Maka di titik tertentu kita akan punya bonus cashback yang stabil. Dan itu namanya passive income karena orang-orangnya tidak akan melepas. Nah, skemanya gimana? Itu yang kita akan bahas di materi yang tadi gitu ya. Kita lanjutin. Ini yang namanya spot lotion ya. Ini adalah alokasinya. Ini kan mungkin teman-teman semua pasti udah sering lihat lah ya. Ini udah saya nggak bahas lagi lah ya. Ini yang perlu saya bahas adalah ininya nih. Ada yang namanya bonus sponsor, ada yang namanya bonus pairing, ada yang namanya bonus world pool. Jadi setiap alokasi 10% ini adalah 1% dari yang kita ajak langsung. Orang yang kita ajak langsung kita akan dapat 1% dari profitnya mereka. Ya. Kalau misalkan teman kita profit $100, berarti kita profit $1. Kalau mereka dapat $100 setiap hari, berarti kita dapat $1 setiap hari juga. Oke. Ini gampang sekali. Nah, tapi yang pairing ini yang paling menarik menurut saya. Anda bangun tim sudah kiri kanan tadi. Timnya ada di tim kiri dan ada di tim kanan. Oke. Tim kiri dan tim kanan Anda itu belum tentu ada yang cari. Karena bisa jadi lemparan dari atas, bisa jadi ada tim Anda ngajakin teman-teman Anda ngajakin lagi gitu ya. Jadi keroyokan gado-gado pokoknya intinya ada di kiri dan kanan Anda. Ketika ada di kiri dan kanan Anda mereka trading dapat profit, berarti akan menciptakan ada profit tim kiri dan profit tim kanan. Ketika ada profit tim kiri dan tim kanan, maka Anda bakal dapat yang namanya profit pairingnya. Pairingnya itu sampai 5% budgetnya. Tapi rata-rata kira-kira sekitar 1-2%. Jadi ibaratnya kalau misalkan sebelah kiri dan kanan Anda ada profit $10.000 total keroyokan nih. Semuanya pokoknya dijumlahin $10.000 di sebelah kanan dan $20.000 di sebelah kiri. Berarti Anda bakal dapat bonus pairingnya kurang lebih $100 setiap hari. Tinggal kejar ada profit $10.000 di sebelah kiri dan $10.000 juga di sebelah kanan. Nah, itu yang kita kejar. Makanya kita perlu kejar peringkatnya tadi supaya orangnya tambah banyak. Semakin banyak orangnya, profitnya pasti tambah banyak. Itulah kuncinya, dapat pairingnya. Belum lagi nanti dapat world pool di peringkat diamond ke atas. Oke. Nah, tapi sebelum Anda mencicipi world pool, buat teman-teman yang belum nyampe di peringkat gold, Anda harus kejar dulu peringkat gold. Kenapa? Karena di peringkat gold itu Anda bakal dapat yang namanya bonus rebate. Oke, bonus rebate itu apa? Anda ingat, setiap kali kita ngisi kredit itu akan dipotong minimal $10, maksimal 10%. Ada potongannya. Nah, potongannya ini bukan diambil perusahaan. Potongannya ini dikembalikan lagi ke kita. Oke, gambarannya gimana sih Pak? Contohnya kayak gini. Ya, ini contohnya. Misalkan ada 100 orang di tim Anda. Oke, 100 orang ini misalkan ngisi $100 kreditnya. Berarti masing-masing kan terpotong $10. Jadi ada uang $10 nih dikali dengan $100. 100 orang. Berarti ada $1.000. $1.000 ini adalah total budgetnya yang akan dibagikan ke kita. Ketika Anda peringkatnya peringkat gold, maka Anda bakal dapat 20%. Atau kurang lebih Anda bakal dapat $200. Setiap kali tim Anda isi yang namanya kredit. Namanya kredit itu diisi untuk dihabiskan. Pasti akan habis. Dan kita berharap buat teman-teman yang mungkin tradingnya udah lama. Saya pengen coba tanya deh. Buat teman-teman yang tradingnya mungkin udah lebih dari 3-4 bulan. Saya mau nanya nih. Kira-kira kredit semakin cepat habis semakin baik gak? Yang cepat semakin baik, Pak. Berarti cuannya gede. Makin senang. Makin Nah, senang. makin seneng kan? Kredit itu semakin cepat habis semakin seneng. Kenapa? Karena berarti profitnya gede. Semakin cepat habisnya, profitnya Anda semakin gede. Saya mau cerita ke Anda satu gambaran gitu ya. Saya punya tim yang mungkin teman-teman juga semua udah pada tahu gitu ya. Dia mainnya $100.000. Dia isi kredit, satu kali isi kredit itu $500.
satu kali isi kredit. Berarti potongan rebate-nya 10%, $50. Oke. Potongannya nih $50. Kebetulan saya peringkatnya eksekutif sekarang. Sebentar lagi double eksekutif. Amin. Ya. Nah, kalau mesti ada aminnya. Kalau nggak ada aminnya nanti nggak Abdul. Nah, kalau di eksekutif berarti dapatnya 30%. Berarti saya dapat 30% dikali sama $50 ini. Saya dapat $15 setiap kali dia isi kredit. Dan isi kreditnya berapa lama sekali, Kak? Paling lama, ya, paling lama itu sebulan sekali. Paling lama udah itu. Karena $500 cuma bisa menghasilkan $2.500 punya profit kali 5. Sekarang profitnya dia 8.000. Ini kalau profitnya jadi 10.000, habis lagi, isi lagi. Sebulan isi 2 kali. Sebulan isi 2 kali, berarti sebulan kita dapat $30. Berarti dari satu orang itu isi kredit aja, saya dapat $500.000 setiap bulan. Bayangin deh. Kebayang nggak tuh? Pasar lagi sepi. Dengan keadaan pasar lagi sepi. Kalau pasar lagi rame, dia isinya pasti sekali isi $1.000. Mantap. Kalau dia sekali isi $1.000 itu asik sekali. Ya. Apalagi peringkatnya nanti udah double eksekutif. Woi, lebih mantap lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh Anda peringkatnya eksekutif, terus di bawahnya Anda sudah ada peringkat gold. Maka Anda cuma dapat selisihnya doang. Eksekutif itu jatahnya 30%, gold itu jatahnya 20%. Anda dapat selisihnya. Berarti dapat cuma $100. Jadi misalkan nih, kayak ada timnya Pak Felix, timnya Bu Siska nih yang udah peringkat gold. Nah, saya cuma dapat $1 aja. Jadi di peringkat gold itu dapat 20%, saya dapat 30% dipotong yang kalau sudah ada nyampe di peringkat goldnya. Jadi makanya teman-teman perlu secepatnya nyampe peringkat gold biar ngerasain bonus rebate ini. Ini bonus rebate ini lumayan sekali, berasa banget gitu di awal, ya. Nah, kalau semakin cepat peringkatnya naik, Anda bakal cepat makin tinggi. Di diamond Anda bakal dapat total rebate-nya itu 60%. Jadi kalau misalkan 60% kayak saya tadi nih, sekali isi $500, berarti saya bakal dapat $30 setiap kali dia isi. Bah, itu sih lebih mantap lagi. Itu lebih enak lagi gitu. Jadi namanya bonus rebate ini dimulai dari peringkat gold. Maka Anda harus secepatnya kejar peringkat goldnya. Jangan sampai bonus rebate-nya ini Anda nggak dapat terus. Ya, yang dapat atasnya Anda terus, yang dapat apanya Anda terus. Ya, kalau gold ketemu gold gimana, Pak? Berarti yang dapat gold yang bawah, atasnya nggak dapat. Ya, jadi yang udah gold yang di atas harus cepat naik peringkat ke eksekutif supaya bisa dapat bonus rebate-nya lagi. Oke, nah ini adalah bonus rebate. Ya, nah saya juga mau kasih lihat ini adalah potensi income-nya ketika Anda punya itu rata-rata 800 sampai 1.000 active trader dengan modal rata-rata itu $1.000. Kecil sekali. Modal rata-ratanya di 500 sampai $1.000. Ya, maka rata-rata per hari cashback-nya itu sekitar segini. Anda coba lihat sendiri. Ada yang 35, 30, 62. Ini adalah rata-rata 800 sampai 1.000 active trader. Dengan modal yang kecil. Cuman sekitar $1.000 aja. Kalau rata-rata di tim Anda tradingnya tuh 10.000, 5.000, $20.000, otomatis di sininya pasti jauh lebih besar. Nggak butuh 800 sampai 1.000 orang lagi. Mungkin cuma butuh 100 sampai 200 orang aja udah cukup untuk Anda dapat income segini. Ya. Nah, tapi kalau misalnya anggaplah seperti ini aja lah, 800 sampai 1.000. Berarti per hari $50, per bulan $1.500. Kalau per bulannya $1.500 hanya dengan 1.000 user, 1.000 orang, berarti kalau di tim Anda ada 10.000, keroyokan gado-gado ya. Tim kiri, tim kanan, pokoknya keroyokan lah 10.000 orang. Berarti akan ada bonus pairingnya, bonus dari cashbacknya itu sekitar $15.000 atau sekitar 200 juta. Kalau 100.000 user berarti 150.000 atau sekitar 2M. Kalau 1 juta user berarti 1,5 M. $1,5 juta atau sekitar 20M per bulannya. Ya. Kabar baiknya buat Anda semua, saat ini membernya Moonbot itu total semuanya itu baru 12.000. Penduduk dunia kira-kira ada 8 miliar. Nggak usah lah kita ngomong dunia. Penduduk Indonesia itu ada 270 juta. Jadi masih jauh sekali untuk nyampe di angka itu. Mungkin kita bisa nyampe ya dapat kita punya 100.000 user. Nggak usah lah 100.000 ya. Kita dapat 10.000 user aja di tim kita. Itu bisa dapat sampai 200 juta per bulan dengan catatan pada main kecil semua. Kalau rata-ratanya main gede semua berarti bisa dapat 400, 500 atau mungkin 1 miliar sebulan. Hanya dengan 10.000 user. Nah, ini yang menjadi potensi besarnya kita, ya.
Jadi kalau misalkan kita mau dapat income miliaran, kita mesti punya tim yang besar. Nah, bagaimana caranya membangun tim yang besar? Makanya kita ada pertemuan-pertemuannya, Zoom dan lain sebagainya. Semuanya ada kelasnya masing-masing gitu ya, yang bisa kita pelajarin ya. Nah, ini juga namanya bonus world pool. Ketika Anda sudah nyampe di peringkat diamond ke atas, Anda bakal dapat persentase dari profit seluruh membernya Moonbot itu dibagiin ke peringkat diamond dan ke atas. Ya, ini adalah gambaran dari world pool ketika jumlah usernya kita waktu itu baru 1.000 orang. Ketika baru 1.000 orang, seorang diamond dapat $100. Ya, kemarin ketika 10.000 user, diamond itu dapatnya 1.300 kalau nggak salah. World poolnya itu, ya per bulannya. Di double diamond dapatnya $261 per bulannya. Di triple diamond dapatnya $352 per bulannya. Ya, jadi kalau misalkan ada sekitar misalkan 1 juta user, maka total diamond itu semuanya mungkin akan dapat per bulannya $10.000 atau kurang lebih sekitar 160 juta hanya dari bonus world pool-nya aja. Ya, jadi ini adalah potensi juga yang besar ketika Anda sudah nyampe di peringkat diamond and above. Makanya saya bilang kita fokusnya adalah belajar dan kejar, kita kerja keras untuk ngejar sampai ke peringkat diamondnya. Karena perubahan hidup akan terjadi ketika Anda sudah nyampe di peringkat diamond. Saya nggak bilang nyampe ke diamond itu gampang ya. Nyampe ke diamond itu tidak semudah mungkin di beberapa perusahaan yang lain. Banyak perusahaan yang nyampe di peringkat diamond dengan cukup mudah. Kalau di sini nyampe ke diamondnya nggak mudah lah. Saya percaya pasti butuh proses dan perjuangan. Kenapa begitu? Karena ya namanya kita mau di bisnis yang putih, di bisnis yang nggak ada bebannya, di bisnis yang bisa jangka panjang, saya percaya nggak akan mudah. Kalau di bisnis yang mungkin bukan untuk jangka panjang, nah itu mungkin lebih gampang untuk kita bisa dapat income sampai di peringkat diamondnya, sampai income ratusan juta bahkan miliaran gitu. Jadi makanya kita perlu kerja keras dan berjuang juga untuk bisa berhasil juga di bisnis ini, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memulai? Ya, gimana caranya kita mulai untuk jalanin bisnis ini? Caranya sederhana sekali. Yang pertama adalah mulai dari mindset. Mulai dari mindset Anda dulu. Apa yang ada di pikiran Anda sekarang? Anda maunya jadi mindset yang seperti apa? Mindset pionir atau mindset investor? Kalau Anda maunya mindsetnya adalah mindset investor, silahkan. Mindset investor itu jalurnya jalur lambat. Investor itu selalu ngelihat dari manfaat produknya. Dia nggak suka kalau produknya ngelek-ngelek, dia nggak suka kalau produknya belum sempurna. Jadi dia akan komplain, dia akan maunya dilayani dan dia sifatnya pasif. Ya, ini adalah investor. Ya, jadi maunya sempurna dulu gitu ya. Kalau pionir itu ngelihat potensi market. Dia menikmati masa rintisan karena yang namanya ngerintis gak ada yang mudah. Gak mungkin namanya ngerintis itu mudah kan. Jadi menikmati masa rintisan dan memanfaatkan setiap kemajuan perusahaan. Sifatnya pionir adalah melayani ya, dan sifatnya pionir adalah ekspansi. Kita tidak henti-hentinya untuk melakukan ekspansi di berbagai macam kota. Di Zoom kita hari ini aja udah dari berapa kota tadi? Ya tadi aja udah 8-9 kota sendiri. Jadi secara perkembangannya ini kita kembangkan secara masif, kita ekspansif, kita buka ke berbagai macam kota. Kenapa? Karena kita ngelihat potensinya dari bisnis ini. Ya, jadi makanya Bapak Ibu perlu punya mindset yang benar dulu. Punyalah mindset sebagai seorang pionir, bukanlah mindset sebagai seorang investor. Ya, karena kalau mindsetnya investor itu nanti aja, masih 1 tahun 2 tahun lagi lah, masih oke. Kalau yang sekarang namanya mindsetnya mesti pionir, kita babat alas dulu. Tapi nanti yang dapat hasil paling gede sudah pasti yang babat alas kan gitu ya. Nah, ingat di awal buat teman-teman yang baru bergabung, tugas Anda adalah mengundang dan menjadi jembatan yang baik untuk tim kerja. Jadi tugas Anda tuh cuma mengundang di awal. Anda nggak perlu untuk presentasi dulu. Kenapa? Karena Anda perlu ngeliat bagaimana caranya untuk melakukan presentasi. Ya. Tapi saya perlu ingetin teman-teman semua ya, bahwa Anda perlu punya yang namanya mindset yang tepat dalam kita mengundang. Ya, ini saya nggak akan jelasin secara detail. Tapi yang pengen saya jelasin adalah Anda perlu memahami kita ini network yang di bidang keuangan dan segmentasi kita adalah menengah ke atas. Ya, banyak orang nggak suka dengan orang MLM. Kenapa? Karena orang MLM itu maksa. Orang MLM itu orangnya suka ngotot dengan pendiriannya dia gitu ya. Orangnya tuh suka nggak enak lah diajak ngobrol gitu ya. Nah, janganlah jadi orang seperti itu. Maka kata kuncinya di sini adalah janganlah jadi orang yang mengejar-ngejar. Janganlah jadi orang yang mengajak-ngajak. Janganlah jadi orang yang malu-maluin gitu loh. Malu-maluin itu maksudnya gimana? Malu-maluin itu maksudnya ayolah, ikutlah, ayolah, ayolah, ayolah. Kita kontekin setiap hari, kita kirimin foto setiap hari, kita spam tiap hari. Itu adalah contoh dari bisnis network yang mungkin bukan
menggunakan profesional gitu, nggak profesional. Kalau kita konsep kerjanya adalah lebih baik kita jangan agresif, tapi juga jangan pasif. Ada di tengah-tengah, namanya asertif. Jadi seperti butuh dan nggak butuh. Kita kalau ngundang orang, kita ngundang aja. Kalau dianya nggak bisa, nggak apa-apa. Daripada kita paksain, lebih baik kita bilang ke dia, kalau kamu belum bisa, nggak apa-apa, nanti saya kasih aja ke orang lain. Kan keren posturnya. Jadi kalau misalkan kita tanya ke orang, kita tanya, kalau misalkan kita ada produk investasi yang bisa ngasilin kita 30-70% per tahun, menurutmu kira-kira bagus gak sih? Kalau misalkan dia bilang, oh bagus juga itu. Anda jangan langsung, nah ini saya mau kenalin. Ah, jangan begitu. Anda mungkin tanya lagi, kalau misalkan bagus, kira-kira menurutmu teman-temanmu, kira-kira kalau ditawarin ini bisa jalan gak ya bisnisnya? Pancing dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia yang nanya. Emang apaan sih bisnisnya? Nah, kalau dia sudah nanya, baru Anda boleh mulai cerita. Itu pun jangan langsung. Anda mungkin bilang, oh enggak, ini kebetulan lagi ngembangin sebuah bisnis. Nah, nanti kalau misalkan mau lihat lebih detail, misalkan di acara OBP aja atau di acara Zoom nanti hari Selasa atau Kamis. Jadi, ada posturnya. Jangan langsung Anda babat semuanya gitu. Jadi, butuh nggak butuhnya harus dapat. Supaya apa? Supaya teman Anda penasaran. Ingat, teman-teman semua. Orang itu bergabung karena penasaran. Kalau orang itu mau datang karena penasaran. Tidak ada orang yang datang kalau sudah tidak penasaran. Jadi rasa penasaran itu penting. Jadi kita harus menciptakan rasa penasaran di dalam undangannya kita sebelum kita undang dia. Sebelum dijelasin. Kalau rasa penasarannya sudah tidak ada, dia nggak akan mau datang lagi ke acaranya Anda. Jadi makanya Anda perlu kasih rasa penasaran itu. Ya, jadilah orang yang butuh nggak butuh dan jadilah orang yang acuh nggak acuh, gitu ya. Jadi itu adalah cara mengundangnya. Tapi yang paling penting, ini nanti ada video ya dari Pak Michael, saya skip dulu ini. Ini video untuk mengundang. Ya nanti Anda bisa minta dari pengundangan Anda masing-masing tentang video ini. Ya, ini videonya dari Pak Michael yang mengundang. Saya next dulu. Halo, Atau nggak apa ya, kita nonton dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Michael, CEO dan founder dari PT Maju Untuk Negeri. Dan izinkan hari ini untuk saya bercerita pada Anda semua tentang satu peluang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, bicara peluang, kita bicara bukan masa kini, tapi kita berbicara tentang yang namanya masa depan. Seperti Bapak Ibu tahu, kita sudah memasuki babak baru, kita sudah memasuki era baru, yaitu era artificial intelligence dan era robot. Aduh, sorry, sebentar ya. Apa? Sebentar. Bapak Ibu, bicara peluang, Ini kita ulang. kita bicara bukan masa kini, tapi kita berbicara tentang yang namanya masa depan. Seperti Bapak Ibu tahu, kita sudah memasuki babak baru, kita sudah memasuki era baru, yaitu era artificial intelligence dan era robot. Bagaimana semuanya serba terotomasi. Mungkin Anda sudah menggunakannya. Contohnya ada ChatGPT, Tesla, Adobe Photoshop, semuanya sudah mengintegrasikan yang namanya AI dalam sistem mereka. Sehingga apa yang tadinya kita harus kerjakan sendiri, bisa dikerjakan oleh mesin Bapak Ibu semua, dengan lebih cepat, lebih efisien. Begitu juga dengan robot, banyak sekali perusahaan yang sudah menggantikan stafnya dengan menggunakan robot. Contohnya Alibaba, Amazon, dan saya yakin hal ini akan menyebar ke seluruh dunia Bapak Ibu semua. Nah, bicara tentang AI dan robot, maka akan berdampak juga ke dunia investasi. Bagaimana Anda melakukan investasi. Dan bicara investasi, sekarang ini ada satu aset kelas baru yang ingin saya ceritakan ke Anda semua yang namanya cryptocurrency. Mungkin beberapa dari Anda sudah kenal sekali dengan cryptocurrency, ada beberapa yang mungkin cuma pernah mendengar, atau mungkin Anda tidak pernah mendengar sekali tentang yang namanya cryptocurrency. Ini aset kelas yang sangat luar biasa, yang sedang bertumbuh luar biasa. Sekarang ini sudah ratusan juta orang menggunakan cryptocurrency sebagai aset investasinya, dan nilai perputaran yang sangat luar biasa besar. Ribuan triliun, bahkan puluhan ribu triliun Bapak Ibu. Dan berita baiknya hari ini cryptocurrency sudah legal di Indonesia. Bagaimana Bapepti sudah mensahkan lebih dari 500 cryptocurrency di Indonesia. Dengan dua hal yang saya ceritakan tadi, bagaimana era baru di AI dan robot, bagaimana ada aset kelas baru di cryptocurrency, itulah yang saya lakukan Bapak Ibu, itulah peluangnya. Bagaimana saya dari PT Maju Untuk Negeri menggabungkan keduanya. Bagaimana kita bisa berinvestasi di aset kelas cryptocurrency dengan menggunakan AI dan robot. Itu peluang yang namanya Moonbot Bapak Ibu. Dan hari ini Moonbot punya 3 hal penting
yang harus Anda tahu. Yang pertama, Moonbot ini adalah robot pertama yang legal di Indonesia. Artinya sudah disahkan oleh Bapepti. Dan yang kedua, punya model bisnis yang sangat luar biasa. Bagaimana Moonbot ini tidak menghimpun dana Anda sama sekali. Dana Anda aman di exchanger Anda masing-masing sehingga Anda bisa melakukan tradingnya dengan aman. Artinya semua yang terjadi di Moonbot 100% real trading. Lalu poin ketiga, Moonbot juga punya potensi yang sangat luar biasa, bagaimana Moonbot bisa memaksimalkan sehingga Anda mendapatkan profit yang luar biasa. Bapak Ibu semua, dan tentu saja saya mau mengajak Anda bukan cuma membangun Moonbot di Indonesia, tapi bagaimana kita bisa membangun Moonbot ke seluruh dunia. Jika Anda ingin tahu detail dari model bisnis Moonbot ini, silakan hubungi orang yang mengirimkan video ini ke Anda. Itu saja dari saya Michael, sukses selalu untuk Anda semuanya, salam to the moon. Nah, itu adalah video untuk mengundang ya. Jadi video untuk kita bisa undang teman kita sebagai preview awal dari CEO-nya gitu ya. Nanti saya akan kirimin di grup supaya teman-teman juga bisa pakai video ini untuk Anda kirimkan ke undangannya Anda. Ya, sebagai gambaran. Tapi Anda juga perlu hati-hati lah ya. Maksudnya Anda pilah-pilah mana yang perlu dikasih video, mana yang enggak. Ada yang bisa Anda undang, ada yang bisa langsung perlu Anda kasih video. Nanti Anda bisa atur sendiri gitu ya. Nah, tapi ingat, 20 orang pertama yang masuk ke dalam tim Anda akan menentukan kecepatan Anda dalam membangun bisnis ini. Ya, jadi Anda juga perlu perhatiin 20 orang pertamanya Anda ini, siapa yang bergabung gitu. Karena dari 20 orang ini tim Anda akan berkembang. Nah, jadi pondasinya harus kuat dulu. Nah, oleh karena itu Anda mulailah dengan 3 tipe ini. Tipe yang pertama namanya adalah level up. Ya. Anda fokus kepada orang-orang yang level up terlebih dahulu. Kenapa? Karena ingat, produk kita adalah di bidang keuangan. Kalau produk di bidang keuangan, kira-kira persyaratan nomor 1 yang perlu dipunya sama orangnya itu apa? Apa Uang. kira-kira yang dibutuhkan? Punya duit. Uang. Betul. Punya uang, betul ya? Karena kita pasarnya pasar keuangan. Kalau pasarnya kita kesehatan, kita carinya orang apa? Sakit. Orang betul. sakit. Cari orang sakit. Bener kan? Kalau kita pasarnya kecantikan, kita cari orang apa? Orang jelek. Jelek, Pak. Loh, ini kok jadi begini? Loh, kok nggak enak? Loh, kok jadi ngomongin orang? Bercanda ya? Tapi bukan saya Gibah, ngomong. gibah. Apa? Gibah. Oh, gibah. Oke. Nah, jadi poinnya adalah kita main di pasar keuangan, makanya kita perlu cari yang level up terlebih dahulu. Supaya apa, teman-teman semua? Simple. Supaya Anda nggak ditolakin karena orangnya nggak punya duit. Ngerti nggak maksud saya? Banyak orang merasa gini, saya jelasin aja, saya ceritain sebanyak-banyaknya. Di awal ya, saya ngomong di awal. Kalau nanti ke belakangnya siapapun Anda presentasi aja nggak ada masalah. Tapi di awal itu lebih baik Anda fokuslah kepada orang-orang yang punya uang dulu. Fokusnya ke situ dulu. Supaya Anda kalau ditolak itu alasannya adalah karena dia trauma. Bukan karena dia nggak punya duit. Itu masih lebih enak. Yang paling nggak enak itu orangnya pengen. Orangnya mau banget. Investasi pengen banget. Tapi lagi nggak punya duit, Pak. Loh ya, mumet. Kan gitu ya. Sakit nih kepala nih. Karena kalau nggak punya duit, berarti kerjalah dulu. Kan gitu ya. Kerjalah dulu supaya punya duit, baru duitnya kita investasiin. Kan gitu. Jadi makanya fokusnya ke sana. Tapi saya nggak bilang bukan berarti semua orang tidak bisa, enggak. Karena investasi ini kan kita bukan di Moonbot ini kita bukan cuma investasi, tapi kita ada skema bisnisnya yang bisa dijalankan oleh siapapun. Namanya bisnis itu bicara soal kemauan, bukan bicara soal kemampuan, ya. Tapi kita juga perlu punya strategi. Jadi yang pertama tadi adalah orang level up, yang kedua adalah belief, yang ketiga adalah like, yang keempat adalah trust. 4 poin ini. Orang yang suka sama Anda, orang yang percaya sama Anda, orang yang yakin sama Anda. Dan orang yang level up. 4 orang kategori ini yang perlu Anda coba ajakin di awal. Kenapa? Karena 4 orang inilah yang bisa lebih cepat untuk bergabungnya. Ya, lebih gampang untuk bergabungnya. Ya, terutama di trust. Kalau misalkan orang nggak punya trust, banyak orang bilang bisnis jaringan itu bisnis kepercayaan. Jadi otomatis kita mulailah dari orang-orang yang percaya sama kita dulu. Mulailah dari sana. Ya, kalau misalkan kita
nggak mulai dari sana, mulai dari orang asing, ya otomatis pasti penolakannya lebih banyak. Ya kalau mulai dari orang asing jangan di awal lah, karena takutnya nanti kena mental kan gitu ya. Karena banyak teman-teman di awal tuh langsung, Pak saya maunya sama orang nggak kenal. Wah ini bisa kena mental ini. Bisa nanti kena pukulan mental gitu. Nah kalau misalkan di awal saran saya adalah dengan orang-orang yang Anda kenal dulu. Supaya Anda bisa belajar gimana cara presentasinya, gimana ngebantuin orang dari awalnya, gimana prosesnya. Jadi jauh lebih mudah ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, mulailah dari 30 hotlist Anda yang level up, believe, like, and trust. Supaya perkembangan bisnis Anda itu jadi jauh lebih cepat karena ingat sekali lagi, yang perlu Anda ingat di sini ya. Oke, 20 orang pertama yang masuk ke tim Anda akan menentukan kecepatan Anda dan pondasi bisnis Anda untuk 2-5 tahun ke depan. Jadi awal itu pondasinya harus kuat dulu. Ya, jadi makanya kita mulai dari level-level ini ya. Tapi bukan berarti sekali lagi bukan berarti orang yang mungkin pengen ngerubah hidup nggak bisa bergabung ya. Bisa ya. Kalau misalkan contoh nih ada banyak teman-teman bilang, "Aduh Pak, saya pengen jalanin bisnisnya, Pak. Tapi saya nggak punya modal sekarang. Gimana ya? Saya cuma bisa gabung di basic." Gak apa-apa, mulai dari basic. Terus gimana Pak caranya saya upgrade ke pro? Nah biasanya saya bisa kasih saran. Sarannya adalah kalau untuk upgrade, banyak orang bilang jangan kita berhutang untuk investasi, betul ya? Pakai uang dingin untuk investasi. Itu betul, nggak salah. Tapi untuk bisnis, pakai uang panas itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena di dalam bisnis itu yang menentukan keberhasilannya adalah kita, bukan orang lain. Yang menentukan itu dari diri kita sendiri. Kalau investasi, keberhasilannya tergantung dari pasar. Pasar kita nggak bisa ngatur. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, boleh nggak Pak saya upgrade pro pakai duit utang? Saya malah mendorong. Kenapa? Karena kalau Anda sudah berhutang ada 20 juta di sana, ayo kita kerja keras. Saya bantu Anda untuk sponsorin 7 orang bergabung, maka dari 7 orang bergabung itu Anda bakal dapat 30 juta. Dan Anda bakal dapat berapa juta ya? 7 kali 3 ya. Bonus sponsor 21 juta. Dengan Anda sponsorin 7 orang aja, Anda sudah bisa kembalikan modal Anda. Karena Anda punya hutang tadi sehingga Anda akan jauh lebih termotivasi untuk mengejar. Kalau Anda punya motivasi untuk mengejar, ya ayo kita kejar gitu. Ya, saya juga nggak masalah, ayo kita bantu untuk kejar. Kita kejar sama-sama, pasti akan nyampe gitu. Jadi makanya itu tergantung dari effortnya kita. Karena bonusnya kita tergantung dari kita mau jalan atau enggak. Kita mau gerak atau enggak. Anda ditolakin 10 berhenti enggak? Kalau Anda nggak punya hutang mungkin berhenti. Tapi kalau misalkan punya hutang 100 orang juga belum tentu berhenti kan gitu ya. Minimal balik modal dulu. Setelah balik modal udah punya timnya. Lah ya masa berhenti, udah nyampe peringkat gold kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti akan dilanjutin lagi. Nah itu akan membuat percepatan dari bisnis Anda. Ya jadi makanya saya nyaranin untuk Anda ngelakuin itu karena itu bisa diatur. Tapi ingat, Anda juga harus komitmen nih. Kalau Anda berani berhutang, Anda juga harus berani bayar hutangnya. Caranya gimana? Dengan kerja keras. Bayarlah dengan kerja keras. Jangan bayar pakai apa namanya? Jangan bayar, kalau bisa jangan bayar pakai kerjaan Anda yang lain gitu. Jadi makanya pakai dari bisnis ini juga. Jadi balik lagi dari bisnis ini dengan kerja keras Anda, ya. Nah, kita juga punya satu kekuatan supaya bisa membantu Anda untuk bisa closing lebih cepat. Nama tekniknya adalah edifikasi. Edifikasi ini adalah sebuah metode untuk bisa memberikan kekuatan kepada pengundang Anda, ya, yang membantu Anda untuk cerita ke teman Anda. Jadi Anda kasih kekuatan dulu, Anda angkat dulu teman Anda. Supaya apa sih Anda angkatnya? Supaya teman Anda ngeliat, supaya teman Anda respect, supaya teman Anda mau denger. Ya, tujuannya itu cuma itu, supaya teman Anda mau denger. Kita angkat, contohnya gimana? Contohnya gini, wah gila, Pak Felix ini beruntung sekali loh. Karena Bapak bakal ketemu sama Pak Andre. Pak Andre ini orangnya masih muda memang. Tapi kalau soal kerja keras, wah ini orang gak ada lawannya. Bapak beruntung sekali memang. Nanti saya mau coba kenalin Bapak, Pak Felix, ke Pak Andre, Pak. Nanti supaya Pak Andre ini masih muda memang, tapi Bapak bisa belajar banyak. Wah pengetahuannya soal kripto ini udah bagus lah. Dan beliau ini orang yang secara kinerjanya tuh etos kerjanya bagus banget. Jadi intinya Anda angkat ke undangannya Anda. Supaya undangannya Anda respect sama pengundangnya Anda. Dan undangannya Anda mau dengerin. Ketika mau dengerin, berarti otomatis kemungkinan untuk bergabung pasti jauh lebih besar. Jadi makanya edifikasi ini menjadi kuncinya. Ya, ini ada banyak kriteria-kriterianya, saya nggak bahas satu persatu ya. Tapi inti utamanya adalah jangan Anda edifikasi terbalik. Edifikasi terbalik itu misalkan contoh Anda bilang ke sponsornya Anda gitu ya.
wah Pak, ini orang nih, wah ini orang nih, orang di belakangnya dia orangnya banyak sekali Pak. Ini orang Pak, kalau misalkan ada orang datang ketemu dia, cium tangan dia Pak. Wah ini orang mantep banget. Jadi yang Anda promosiin malah prospeknya Anda ke upline-nya Anda. Kalau prospek yang diedifikasi ke upline-nya takut nanti. Kalau upline-nya takut gimana mau bantuinnya? Kan gitu ya. Itu kebalik. Ya. Jadi yang perlu Anda angkat adalah posturnya upline Anda di hadapan prospeknya Anda. Nah, nanti ketika sudah terjadi presentasi itu, nanti akan dilakukan edifikasi terbalik lagi. Akan ada dibalik gitu ya. Dikembalikan lagi edifikasinya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya tentang edifikasi ini, kita nggak bahas terlalu detail di sini. Ini nanti Anda bisa ngobrolin, diskusiin dengan pengundang Anda masing-masing secara lebih detailnya, supaya proses mengenalkan tim kerja ini jadinya maksimal. Ya, jadi makanya Anda juga perlu pelajarin. Ya, yang penting Anda tahu dulu tentang teknik yang namanya edifikasi ini. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebelum ini bagian terakhir ya dari startup hari ini. Sebelum Anda mulai, Anda perlu mulai dulu dengan start with why. Ya, Anda harus tahu alasan apa, kenapa Anda mau jalanin bisnis ini. Tidak semua orang punya alasan yang sama. Ada orang yang alasannya adalah untuk pendidikan yang terbaik mungkin, pengen kasih pendidikan buat anak. Mungkin ada sebagian di antara Anda yang mungkin pengen lunasin hutang. Mungkin ada sebagian di antara Anda mungkin yang pengen kebebasan finansial. Mungkin ada di antara Anda yang pengen bebas waktu. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Tapi yang saya tahu, Anda harus punya tujuannya dulu sebelum Anda bisa bergerak. Karena kalau Anda bergerak tanpa tujuan, maka Anda nggak akan kemana-mana. Anda harus tahu dulu ujung akhir perjalanan Anda itu maunya apa. Dan seberapa pengennya Anda terhadap tujuannya Anda tadi. Kalau Anda pengen banget ke tujuan Anda, maka Anda akan punya kekuatan dan tenaga untuk melewati perjalanan itu. Anda bisa punya tenaganya untuk melangkah gitu loh. Kalau Anda nggak punya why-nya, Anda nggak punya alasannya, maka sulit sekali untuk Anda bisa berkembang. Sulit sekali untuk bikin Anda kuat terhadap penolakan. Karena ingat, bisnis kita ini bisnis penolakan. Udah pasti lebih banyak yang tidak mau gabung dibanding yang mau. Sudah pasti. Itu nggak bisa dihindari. Jadi udah pasti yang banyak yang nggak mau. Makanya Anda perlu kuat. Karena ingat, hari ini dia bilang nggak mau. Tapi bukan berarti 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan dia nggak mau. Bukan berarti 6 bulan ke depan, setahun ke depan dia nggak mau. Belum tentu. Hari ini mungkin belum butuh. Tapi mungkin tahun depan dia butuh. Kita nggak akan pernah tahu kok. Makanya kita perlu punya kekuatan untuk terus melangkah. Punya kekuatan untuk terus berpikir, untuk berinovasi, untuk cari cara, untuk selalu mencari caranya. Karena saya percaya kalau Anda cari jalan, Anda ketemu jalan. Kalau Anda cari masalah, Anda ketemu masalah. Pertanyaannya, Anda mau fokus kemana? Carilah jalan keluarnya terhadap masalah Anda. Kalau misalkan hari ini Anda mungkin ngundang orang belum bisa datang, cari caranya gimana supaya bisa ngundang. Kalau hari ini Anda belum bisa closing, gimana caranya supaya bisa closing? Anda cari putar otak gimana caranya, diskusi dengan mentor Anda, tanya gimana caranya, sehingga Anda bisa terus berkembang. Nah, kekuatan untuk berkembang itulah yang Anda perlu punya karena Anda punya alasan. Jadi temukan dulu alasannya Anda, kenapa Anda mau berjuang, dan seberapa inginnya Anda terhadap alasan itu. Kalau Anda sudah punya alasan yang super kuat, yang mau nggak mau, suka nggak suka, pokoknya harus nyampe, nggak mau tahu gimana caranya. Kalau itu Anda sudah punya, selamat. Karena 95% Anda sudah berhasil. Sisa 5% itu adalah perjalanannya. Anda sudah pasti nyampe ke tujuan Anda, orang Anda tahu tujuannya. Kalau Anda nggak tahu tujuannya, Anda nggak akan kemana-mana. Anda hanya putar-putar aja di tempat. Jadi selalu punya tujuan akhirnya dulu. Sehingga itu yang menjadi bahan bakarnya Anda untuk Anda jalanin bisnis ini. Ya. Jadi buat gambarannya. Buat gambaran besar di pikiran Anda. Supaya tindakannya Anda bisa break the limit. Supaya bisa nembus batasnya. Supaya bisa nembus selalu naik kelas, naik kelas, naik kelas. Dari yang nggak bisa ngundang jadi bisa ngundang. Dari yang udah bisa ngundang tapi belum bisa closing, jadi bisa closing. Dari yang biasanya closing basic jadi bisa closing pro. Dari yang closing pro jadi akhirnya bisa bantu tim untuk naik peringkat ke bronze. Dari yang bantu tim ke bronze bisa naikin untuk bantu tim ke gold dan seterusnya. Anda bisa terus menembus batas-batas Anda. Karena Anda punya tujuannya itu tadi. Jadi selalu punya tujuan itu. Dan untuk kita bantu supaya Anda bisa punya tujuan itu, Anda perlu punya targetnya di depan mata Anda. Targetnya adalah peringkat gold. Untuk jadi peringkat gold, teman-teman semua, itu adalah satu tantangan buat Anda semua. Peringkat gold ini nggak susah. Gold ini gampang. Tinggal Anda mau atau enggak. Ini bukan soal Anda bisa atau enggak. Ini soal Anda mau atau nggak mau.
Ini bukan soal Anda punya kemampuan, punya pengalaman atau enggak, tapi soal Anda punya kemauan atau enggak punya kemauan. Karena menjadi peringkat gold itu adalah bukti pertamanya Anda. Anda dapat reward, Anda dapat jalan-jalan ke Asia. Jalan-jalan ke Asia itulah yang menjadi buktinya kepada teman-teman Anda di luar sana yang mungkin nggak bergabung. Dan ini adalah awal mulanya. Ketika Anda bisa berhasil di bisnis ini, maka step pertamanya adalah Anda harus naik ke peringkat gold dengan cepat. Karena kalau naik goldnya lama, apalagi double eksekutifnya, apalagi diamondnya. Jadi Anda harus kejar gimana caranya. Saya pertama kali jalanin bisnis ini, saya kejar peringkat gold 1 bulan. Itu pun kejar, terus kejar, cari terus, cari terus, cari terus, cari terus. Saya nggak berhenti nyari sampai akhirnya dapat. Ya, karena saya udah nggak mau tahu 1 bulan harus nyampe. Suka nggak suka, mau nggak mau, bodo amat. Pokoknya harus nyampe. Kalau Anda sudah punya pemikiran seperti itu, tiba-tiba semesta mendukung. Tiba-tiba dibukakan jalan sama yang di atas. Kalau Anda punya tujuan tadi. Dan ini adalah awal muasalnya. Kejar goldnya dalam waktu 1 bulan. Ada kok yang ngejar gold dalam waktu 3 hari dan bisa. Masa 1 bulan nggak bisa? Gold itu mudah. Gold itu nggak susah. Dan ketika Anda sudah punya peringkat, Anda jadi punya value. Anda dapat bonus rebate. Dan bisnis Anda itu mulai untuk take off. Jadi ingat baik-baik bahwa yang pertama kali perlu dikejar adalah gold rank-nya dulu. Kejar dulu gold rank-nya. Cuman 7 pro kiri, 7 pro kanan. Nggak banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di bawah 60 hari. Anda masih punya NOS. Anda masih punya countdown. 60 hari pertama dari Anda gabung. Anda hanya perlu kumpulin 5 pro kiri, 5 pro kanan. Anda sudah jadi gold. Disebut gold NOS. Jadi ayo kita kejar sama-sama. Peringkat akan bantu Anda untuk bisa ngejar gold rank ini. Makanya kita membuat polanya dalam kita ngembangin bisnis ini. Ya, polanya adalah kita punya acara namanya online business preview dan kita punya acara startup meeting. Ya, minggu depan, startup minggu depan saya akan bawain materi yang baru ya, bukan seperti yang ini. Materi yang lebih ringkas gitu ya. Nanti ada ya pokoknya nanti Anda lihat lah minggu depan. Ya, jadi undang-undangan baru, teman-teman baru untuk kita belajar sama-sama, kita nambah ilmu sama-sama supaya kita bisa semangat sama-sama. Karena nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan bersama-sama. Nggak ada. Kalau kita sama-sama di sini 18 orang di sini, kita bisa sama-sama fokus. Kita kumpulin undangan sebanyak-banyaknya setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, kita fokus nih Selasa dan Kamis ngundang. Maka otomatis tim kita akan semakin bertumbuh. Nanti ada yang bergabung. Nah, yang bergabung kita masukin ke startup setiap hari Jumat. Jadi kita terus lakukan pola ini. Kalau kita sama-sama di sini 18 orang, masing-masing ngajakin 3 orang aja. Zoom-nya udah ada 70 orang. 54 ditambah 18 udah 60, 70 orang sudah. Kita masing-masing ngajakin 3 orang sudah 70-an. Memang tidak banyak orang yang mau jalanin bisnis ini, emang sudah kodratnya seperti itu. Lebih banyak orang yang jadi pengguna produk daripada jalanin bisnis, memang seperti itu. Tapi orang yang dapat income paling besar adalah orang yang jalanin bisnisnya, bukan orang yang investasi. Sudah pasti, ya. Jadi makanya ayo kita fokus sama-sama. Selasa dan Kamis untuk undangan baru, dan Jumat untuk member. Kita lakukan pola ini selama 2 bulan, 3 bulan. Saya yakin teman-teman pasti naik peringkat. Gak mungkin enggak. Tapi konsisten. Ayo fokus tapi. Setiap Selasa sama Kamis fokus. Bukan cuma Anda yang fokus. Saya juga perlu fokus. Saya juga mengundang. Ya, di Zoom kemarin undangan saya ada 10 teman-teman. 10 undangan itu dari sekitar 16 orang yang confirm mau hadir. Dari 16 confirm mau hadir yang datang 10. Ya. Yang diundang jangan ditanya berapa. Yang confirm 16. Yang nggak confirm, walah. Banyak sekali. Udah nggak kehitung kalau yang nggak confirm. Jadi kita juga lakukan sama-sama. Bukan cuma Anda yang kerja keras. Saya juga kerja keras. Kalau Anda bilang Anda kerja keras, ayo kita ngadu kerja keras. Nggak apa-apa. Boleh kita adu. Ya. Ayo kita kerja keras sama-sama. Bukan cuma Anda aja gitu. Tiap hari kita akan kerjain. Kita fokus, kita kerjain karena saya percaya 2024, 2025 ini adalah momentumnya. Ini jalannya nih. Kalau Anda ngelewatin 2024, 2025 ini, Anda nggak akan dapat peledakannya. Peledakan ini yang harus kita manfaatin. Karena ingat loh, saya kasih tahu ke teman-teman satu bocoran. Ini mungkin teman-teman yang sudah bergabung dari bulan Februari, Maret udah tahu. Ketika Februari dan Maret, harga Bitcoin terjadi kenaikan tidak berhenti selama 1-2 bulan. 1 bulanan kalau nggak salah ya. Nggak turun selama 1 bulan, naik terus. Itu di tim kita, itu luar biasa. Itu ada faktor X yang tiba-tiba mendorong pergerakan bisnis kita. Wih, perkembangannya masif sekali. Orang deposit, member gabung langsung pro. Wah, pokoknya pergerakannya luar biasa. Dan ingat, kenaikan harga Bitcoin itu akan terjadi lagi. Di bulan-bulan berikutnya, di bulan Oktober, November, akhir tahun ini, itu akan mulai terjadi lagi. Ketika itu mulai terjadi,
teman-teman semua. Coba saya mau tanya. Anda maunya saat itu Anda masih sendirian atau Anda sudah punya tim 10, 20, 30 orang? Kalau Anda punya tim 30 orang, berarti Anda akan bersama-sama tim Anda 31 orang semangat bersama-sama. Hasilnya besar nggak? Pasti besar. Nggak mungkin enggak. Dan ingat, yang kenaikan yang kali ini bukan cuma 1 bulan loh. Dia sekali naik bisa 6 bulan berturut-turut nggak berhenti. Coba Anda bayangin, 6 bulan tim Anda kesetanan selama 6 bulan gitu ya, dalam tanda petik ya, kesetanannya. 6 bulan tuh kayak, wah, euforia yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Itu akan mendorong Anda bukan cuma bikin Anda berjalan maju, tapi bukan cuma berlari, tapi melompat. Tapi akan ada satu lompatan yang besar sekali yang akan terjadi gitu. Nah, lompatan itu yang akan membuat bisnis Anda berkembang luar biasa. Makanya kita lakukan pola ini Selasa dan Kamis. Saya juga pengen bantu Anda. Kalau saya diminta hadir ke seluruh kota ini, saya juga nggak bisa. Ya, tapi kalau misalkan Anda sudah bentuk timnya di kota Anda masing-masing, nggak apa-apa. Ayo kita kerjain, ayo kita bangun table talk-nya di kota Anda masing-masing. Tapi kalau misalkan timnya belum terbentuk, saya bantu Anda melalui Zoom ini. Selasa dan Kamis kita rutin setiap hari, Selasa dan Kamis jam 7 malam. Tugas Anda adalah satu. Tugas Anda adalah ngundang. Biar yang capek saya aja. Biar yang capek saya yang cerita. Nanti tinggal Anda bantu saya untuk follow up-nya aja. Nanti tinggal kenalin ke pengundangnya, kita akan sama-sama bareng-bareng di sini. Dan setiap hari Jumatnya kita akan training orang-orang itu supaya kita bisa membantu mereka supaya bisa jadi lebih paham lagi, ya. Jadi itu kuncinya. Dan Anda juga perlu hadir ke sebuah acara, Anda perlu dapat visi besarnya di acara EMP Surabaya tanggal 28 September dan Silver Day di tanggal 29 September. Anda perlu hadir di acara ini. Karena di acara ini Anda bakal dapat gambaran besarnya. Ya, ini akan kumpul tim dari Jawa sampai Bali akan kumpul di tempat ini sehingga Anda bisa ngelihat seberapa besar perkembangan bisnis Moonbot di area Jawa dan Bali. Belum termasuk Kalimantan dan Papua. Dan juga Sulawesi pastinya. Jadi Anda coba hadir ke acara ini. Ya, toh kalau misalkan dari Jakarta kan tinggal naik kereta ya, nggak terlalu jauh. Kalau misalkan di Magelang dan beberapa kota di Jawa Tengah udah deket lah ya. Di Surabaya kan Jawa Timur. Tanggal 28. Tapi juga Anda jangan tidak hadir di acara tanggal 29-nya. Di acara Silver Day. Ya, di Silver Day itu Anda harus peringkatnya silver dulu. Kalau untuk eksklusif Moonbot Preview ini harga tiketnya 100.000. Buat Anda yang member, Anda boleh beli tiket ini seharga 200.000 untuk 5 tiket. Ya, 200.000 untuk 5 tiket. 1 untuk Anda. Ya, 3 untuk Anda ngundang orang baru. Karena di EMP ini boleh untuk undang baru. Ya, undangan. Kalau untuk yang Silver Day harga tiketnya 200.000 untuk Anda yang ngejar silver. Kalau buat teman-teman yang mau ngejar silver dan Anda yakin Anda pasti nyampe di silver, Anda beli dulu tiketnya. Bahasanya adalah ya berimanlah dulu. Anda punya dulu tiketnya. Supaya Anda ingat terus bahwa Anda harus kejar peringkat silver ini supaya Anda bisa hadir ke acara Silver Day ini. Ya. Jadi Anda perlu hadir ke acaranya. Ya, jadi nanti Anda boleh cepetan amankan tiketnya Anda. EMP-nya 200.000 untuk 5 tiket, Silver Day-nya 200.000 untuk 1 tiket. Amankan dulu tiket Anda supaya Anda bisa mulai untuk ceritakan, Anda bisa mulai untuk ngajak teman-teman dari kotanya Anda untuk kita sama-sama ke Surabaya. Cuma 2 hari aja acaranya. Ya, setelah itu Anda nanti akan pulang ke kota Anda masing-masing sehingga timnya Anda akan jauh lebih semangat. Ya, karena selama ini kalau Anda sudah mengeluarkan effort pergi keluar kota untuk melihat visinya, ketika pulang tim Anda pasti akan semangat. Semangat bersama-sama itu pasti akan jadi jauh lebih bagus. Ya, sebagai penutup terakhir, ya ini sudah selesai materinya. Sebagai penutup terakhir saya summary-in. Maka yang pertama adalah Anda buat teman-teman yang mungkin belum upgrade Pro, Anda harus upgrade Pro. Bukan karena Pro-nya, bukan karena omsetnya, bukan. Tapi karena kalau Anda nggak Pro, Anda gimana mau ngejar silver? Berarti setengah mati. Anda gimana mau nyampe ke gold? Gak akan nyampe. Sulit sekali. Anda harus usahain. Gimana caranya? Putar otak. Gimana caranya untuk bisa upgrade ke pro-nya. Ya, buat teman-teman yang mau jalanin bisnisnya. Kalau yang untuk investasinya, yang mau investasi terserah. Kembali ke pilihan masing-masing. Ya, tapi sekali lagi, ini nggak ada paksaan. Saya cuma pengen ngajak supaya teman-teman semua bisa dapat manfaat dari bisnisnya, bukan hanya dari produknya. Kalau dari produknya, pro sudah jelas lah, namanya trailing profit. Tapi kalau dari sisi bisnisnya, dengan Anda pro, perkembangan bisnis Anda juga pasti jauh lebih bagus. Yang kedua adalah Anda perlu pahami, kejar peringkat goldnya Anda dulu. Itu adalah challenge pertama Anda. Kejar peringkat goldnya. Dan yang ketiga, untuk Anda nyampe di peringkat gold itu, ayo kita konsisten Selasa dan Kamis. Ada nggak ada undangan, kita tetap hadir. Ya. Tapi kalau saya mau, kalau Anda kasih saya untuk bantu Anda juga perlu untuk kita komitmen sama-sama.
Saya komitmen siapin waktu, kita kejar sama-sama, kita ngundang, Anda juga ngundang. Saya ngundang, Anda ngundang. Kita bangun ini sama-sama di seluruh Indonesia. Saya yakin pasti bisa kok, gak mungkin enggak. Ya, tinggal pertanyaannya kembali lagi. Ini bukan soal kemampuan, ini soal kemauan. Anda mau atau enggak? Kalau Anda mau, maka Anda pasti bisa. Nah, itu adalah startup training untuk hari ini. Nah, kira-kira dari bagian yang tadi ada yang mau ditanyain, teman-teman semua? Kalau ada yang mau tanya, monggo, silakan. Kalau nggak ada, Ada, Pak. ya silakan Bu. Ya. Tadi ada bonus sponsor, bonus pairing, bonus apa itu masuknya langsung ke saldo apa masuk ke